سجل العلا قصصا هنا أحلام ترويها لسجل العلا قصصا هنا أحلام ترويها الأمجاد قد عظمت فللأمجاد بانيها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jangan lupa like, komen, subscribe YouTube channel Makassar Mualaf Center Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di The Arena edisi Kamis 6 Januari 2022 dengan tema kita pada hari ini yaitu manusia yang dilahirkan kembali. Nah, apa maksud dari manusia yang dilahirkan kembali ini? Adalah tes, cek, oke. Baik, mohon maaf, saya ulangi kembali. Tema kita pada hari ini yaitu manusia yang dilahirkan kembali. Nah, manusia yang dilahirkan kembali ini di dalam Islam sendiri kita mengenalnya dengan mu'alaf. Jadi di mana manusia-manusia yang sebelumnya belum mengenal ajaran Islam akhirnya menjadi seorang Muslim. Nah, di sini kita akan membahas mengenai tentang mu'alaf itu sendiri. Apa-apa saja kemuliaan yang didapatkan oleh seorang mu'alaf, kemudian janji-janji Allah kepada seorang mu'alaf, dan tentunya kita juga akan mengundang jika ada yang bergabung sahabat kita dari non-muslim pandangannya tentang manusia yang dilahirkan kembali ini. Dan apakah di dalam agama mereka ada istilah seperti ini juga, dan kita akan bahas di The Arena pada hari ini. Baik, sebelum saya masuk ke inti acara, sebelumnya saya ingin menyampaikan kepada sahabat sekalian dimanapun sahabat berada, jangan lupa untuk di subscribe YouTube channel Makassar Mualaf Center Indonesia, yaitu yayasan yang bergerak di bidang untuk membina dan menaungi saudara-saudara kita yang mualaf. Dan MMC sendiri ini diketuai langsung oleh gurunda kita Zulkifli M. Abbas. Jadi bagi sahabat sekalian, jangan lupa untuk di subscribe YouTube channel kami karena di sana kami akan melaporkan semua kegiatan dari MMC ini sendiri. Kemudian kami juga ada di Instagram dengan @mmci_official. Juga di Facebook fanpage dengan @ymmci.official. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita mulai di The Arena pada hari ini dengan tema kita manusia yang dilahirkan kembali. Kita langsung undang narasumber kita, pemateri kita, ada Ustadz Alwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz Alwan. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana suara saya? Ya, jelas, Ustadz, jelas. Ya, bagaimana kabarnya nih, Ustadz? Ya, ala kulli khair ya. Setiap saat pasti baik. Masya Allah, alhamdulillah. Oke, kemudian di backstage kita masih ada dua narasumber kita lagi, pemateri kita, ada tentunya Gurunda Zuma dan
sahabat kita Penatua Triun Slayer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya Nah, tidak lemas kan? tidak Gurunda, tidak. Masya Allah, masih Oke semangat lah. seperti biasa. Lanjut. Silakan lanjut. Oke. Lanjut. Nah, jadi di tema pembahasan kita ini mengenai manusia yang dilahirkan kembali. Ya, jadi dalam Islam sendiri kita mengenalnya dengan mu'allaf ya. Oke, mungkin Ustaz Alwan dulu ya, barangkali bisa dijelaskan sedikit mengenai tema kita pada hari ini mengenai manusia yang dilahirkan kembali. Silakan Ustaz. Saya pikir baiknya kayak yang punya judul dulu kayak Bang Zuma. Oke, mungkin buat beliau. baik, mungkin Gurunda, silakan Gurunda. Bang Zuma. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Sahabat-sahabat yang dimuliakan oleh Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala oleh rahmat dan hidayah sehingga kita kembali berkumpul ya di tempat yang kita cintai, di room room MMCI ya, di mana di tengah-tengah kita sudah hadir beberapa narasumber ya, ada Adinda Morereski, ada Adinda siapa, Ustadz Alwan dan Penatua ya. Ya, semoga dengan berkumpulnya kita dengan tema ini kita bisa memberikan edukasi ya, bahwa kemuliaan daripada para mu'allaf itu di sisi Allah itu sama dengan manusia yang terlahir kembali. Di mana kemudian di dalam pengajaran Islam itu sangat jelas bahwa manusia dicipta oleh Allah itu dalam keadaan suci. Di Islam pondasi pertama didudukkan manusia itu sebagai ciptaan oleh Allah itu sangat-sangat dimuliakan. Lahir tanpa dosa. Manusia lahir dalam keadaan fitrah. Tidak ada kemudian manusia itu ya terlahir membawa dosa. Alhamdulillah di dalam ajaran agama Islam itu sangat menjunjung tinggi kemuliaan manusia itu. Sehingga manusia yang diciptakan oleh manusia dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci, ya, itu kemudian ada di atas muka bumi sebagai khalifah, sebagai pemimpin, yang membuat kemudian kesucian manusia itu ternoda adalah manusia itu sendiri. Apakah mereka ketika mengetahui tentang kebenaran, tetap aja meninggalkan kebenaran, tetap aja mereka menjadi orang-orang yang zalim terhadap diri mereka, terhadap keluarga mereka, terhadap agama mereka, dan seterusnya. Ataukah manusia itu tetap menjaga kesuciannya dengan cara jalan di atas rel yang menjadi jalan yang ditunjukkan oleh Allah melalui perantaraan para nabi. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifan. Jadi ada perintah, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada dinul Islam, ke agama, ke ajaran fitrah. Ya. Kemudian diterangkan oleh Allah, fitratallah lati fataran nas 'alaiha. Sesuai fitrah Allah disebabkan ya, dia menciptakan manusia menurut fitrah itu sendiri. Jadi Allah dengan kesuciannya dia kemudian menciptakan sosok manusia melalui fitrahnya Allah yang adalah maha suci. Fitratallah lati fataran nasa 'alaiha. La tabdila li khalqillah. Diterangkan bahwa tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Jadi tidak ada perubahan pada ciptaan Allah ini kemudian, ya nanti kita akan kaji lebih jauh, kecuali kemudian fitrah itu yang menjadikan diri mereka menjadi makhluk yang menzalimi diri mereka.
dzalika dinul qayyim walakinna aktsaran nas la ya'lamun. Itulah dinul, itulah ajaran, itulah agama yang lurus. Walakin, nah itu akan tetapi di situ ada pengecualian, kebanyakan manusia itu tidak mengetahui. Jadi orang yang kemudian mengetahui bahwa dirinya itu ternyata lahir bukan membawa dosa. Ternyata dia lahir dari esensi yang suci, bukan dari esensi yang kotor. Siapapun dia. Maka ketika Allah menciptakan manusia, maka manusia dicipta berdasarkan terhadap fitrah Allah. Sesuai dengan fitrah Allah. Karena itulah kemudian orang-orang yang menggunakan akal kembali ke jalan Allah dengan cara meninggalkan ajaran yang membuat mereka zalim, yang membuat mereka kufur, masuk kepada ajaran yang lurus. Pada sisi ini kemudian ketika dia lahir dalam keadaan fitrah, lalu lanjut dalam kehidupannya mereka zalim, mereka kufur terhadap yang menciptakan, lalu kemudian seketika dia mendapat hidayah, dia terlahir kembali fitrah posisinya. Nah, ini yang digambarkan oleh Al-Quranul Karim. Oleh karena itulah sahabat-sahabat sekalian, tema yang kita pilih pada sore hari ini adalah mu'allaf itu adalah orang-orang yang terlahir dua kali di atas muka bumi. Lahir pertama ketika dia keluar dari rahimnya ibu dalam keadaan fitrah, dan terlahir kedua ketika mereka masuk kembali ke dalam ajaran fitrah, yaitu Islam. Mereka kembali suci, mereka kembali tidak ternoda. Ya, itu yang perlu kita utarakan pada hari ini supaya teman-teman tahu bahwa ternyata di atas muka bumi ini ada manusia yang kemudian terlahir dua kali di atas muka bumi. Ada manusia yang terlahir di atas muka bumi itu dua kali. Ya. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 38, kullil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyaudu faqad madat sunnatul awwalin. Kul, katakan kepada mereka wahai Muhammad, katakan kepada orang-orang yang kafir, jika mereka berhenti dari kekafirannya menyembah manusia, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Dan jika mereka kembali lagi memerangi ajaran Allah melalui perantaraan Nabi, sungguh berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu, yaitu dibinasakan oleh Allah. Kullil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Jadi kalau orang-orang kafir itu kemudian berhenti dari kekafirannya, maka Allah menerangkan akan diampuni dosa-dosa mereka yang telah lalu. Kalau diampuni dosa-dosa mereka, berarti mereka kembali fitrah, mereka kembali suci. Karena itulah kemudian saya katakan, mereka terlahir kembali. Saya kira begitu sementara, saya serahkan kepada narasumber yang lain. Ya, kiranya apa yang saya sampaikan itu bisa menjadi sedikit tambahan ilmu bagi saya pribadi dan juga pada sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih Bang Suma. Oke, mungkin dari Ustadz Alwan bisa ditambahkan, silakan Ustadz. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Tema pada hari ini nih sebenarnya sangat berkaitan karena di 25 Desember kemarin itu kita merayakan Hari Mu'allaf Sedunia. Meskipun ada yang kebakaran jenggot dan kemudian mencak marah-marah menuduh kita macam-macam, tapi pada hakikatnya itu hanya karena dilandasi ketidaktahuan dan ketidakfahaman saja. Jadi biarkan anjing menggonggong, kafilah tetap berlalu. Nah, mu'allaf sendiri adalah sebuah istilah mungkin yang kita kenal di dalam Islam, ya, orang-orang yang memeluk Islam. Sebenarnya itu berasal dari kata al-mu'allafa qulubuhum. Kalau kita buka di Al-Qur'an itu. Dari kata allafa yu'allifu, kemudian qulub itu dari kata qalbun, ya. Qalbun jamak taksir, qulub, ya, hati-hati. Jadi lebih kepada melembutkan atau
atau mentautkan hati. Jadi sebenarnya kalau kita bicara mu'allaf, itu peran dari orang Islam untuk kemudian membangun hubungan hati. Gini, kalau begini jelas suara? Tes. Ya, jelas Ustaz, jelas. Sudah jelas. Ya, sudah jelas ya. Nah itu, membangun hubungan hati. Makanya bagian daripada membangun hubungan itu adalah dengan sikap care dan peduli kepada mereka. Itu. Makanya kalau di dalam Islam, salah satu asnaf yang harus dibantu itu adalah mu'allaf juga. Mu'allaf itu yang harus dibantu. Apa sih cerita yang bisa kita ambil ibrah untuk menggambarkan mu'allaf ini? Ya tidak lain dan tidak bukan adalah tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, sebagai uswatun hasanah, suri toladan yang baik atau qudwatun hasanah. Kita ingat ya bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu begitu disiksa ya di Mekah, disiksa di kampung halamannya sendiri. Tidak hanya beliau, bahkan bersama dengan Bilal bin Rabah. Ya. Siksaannya itu sampai berhari-hari kelaparan. Ya. Hanya gara-gara mereka mengatakan tiada Tuhan selain Allah. Bilal bin Rabah sendiri pernah sembunyi-sembunyi makanan yang ada di dalam yang dia miliki itu ditaruh di ketiaknya supaya tidak ketahuan orang kafir. Dan itu dimakan bersama Nabi. Jadi kita bayangkan Nabi itu makan dari budak Habsyah. Ethiopia, budak yang jelas hitam, yang diketiaknya, ketiak daripada Bilal, yang menunjukkan bagaimana sikap dan karakter Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian, ketika beliau disiksa sedemikian rupa dan kemudian berhasil, ya, memenangkan pertempuran, ya, sehingga mereka tunduk dengan hina di Mekah itu, maka beliau datang dengan pasukan yang dikenal dengan istilah futuh, al-futuh atau Fathu Makkah, ya kan, pembukaan Mekah. Nah, ketika pembukaan Mekah itu, ya, kita tahu bahwasanya ada yang di dalam hadis Sahih Bukhari itu bahwa bagaimana passionnya ya, dalam hal yang menang seperti itu tidak ada pembantaian sama sekali, tidak ada balas dendam yang kesumat, itu tidak ada sama sekali. Nabi katakan, siapa yang masuk ke rumah si fulan maka dia aman. Ya, man aghlaqa babahu amina. Siapa yang tutup pintunya saja dia aman. Man dakhalal masjid, siapa yang masuk ke masjid, amina, dia aman. Pokoknya diberikan cara supaya tidak ada korban, ya. Nah, kalau kita ingat ada di situ namanya Safwan. Kalau kita pernah baca sejarah, ada namanya Safwan. Safwan ini adalah bapaknya dulu ini pernah terbunuh. Karena memang bapaknya juga sadis ya. Cek. Oke, baik. Mohon maaf, kita ada gangguan sedikit. Ustaz Alwan mungkin juga ada gangguan ya. Oke, mungkin bisa dilanjutkan oleh Lentera Rohani, silakan. Ya, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Menarik ya topik kali ini terkait soal mu'allaf. Mu'allaf itu dari awal syiar Islam terjadi, yang disyiarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu selalu mendapat tekanan dari orang di luar Islam.
seperti itu. Dan itu banyak tarikh-tarikhnya bertebaran ya, literasi literatur dari kalangan muslim dan bahkan dari kalangan non muslim sendiri mencatat kejadian-kejadian tersebut. Tapi di sini biarkan nanti Ustadz Alwan ya yang menanggapi lebih lanjut terkait soal bahasan tarikh tersebut, karena tadi beliau yang menyinggung soal itu. Saya di sini hanya ingin mengutip atau menambahkan sedikit dari apa yang Abang Juma sampaikan, bahwa seorang mu'alaf itu bagaikan seorang anak, seorang manusia yang terlahir kembali. Saya mengutip sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari ya. Di sini Imam Bukhari menceritakan, apabila seorang masuk Islam kemudian Islamnya menjadi baik, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menghapus segala kejahatan yang telah dia lakukan. Setelah itu ia akan diberi balasan, yaitu setiap kebaikannya akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala 10 sampai 700 kali, sedangkan kejahatannya dibalas hanya setimpal kejahatannya itu, kecuali jika Allah memaafkan. Nah, itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan hadisnya sahih. Nah, ini menariknya jadi mu'alaf. Terkadang saya ya yang terlahir sebagai seorang muslim, insya Allah saya terlahir dalam keluarga yang muslim, dan juga saya terlahir sebagai keluarga sebagai seorang muslim ya di dalam keluarga Islam, itu ya merasa iri dengan para mu'alaf. Itu yang pertama. Karena kenapa? Mu'alaf ini sungguh dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa menampik juga. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu seluruhnya mu'alaf semuanya. Orang-orang yang berdakwah di samping oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu semuanya mu'alaf. Jadi mu'alaf itu perjuangannya luar biasa sebetulnya dalam syiar Islam. Bahkan kayak seperti saya, Abang Kuzuma, dan juga Mas Kelvin, dan semua yang ada di forum ini yang terlahir dalam keluarga Islam. Sesungguhnya kalau kita mau menalar ya lebih jauh, kita tidak mungkin mengenal Islam tanpa adanya perjuangan-perjuangan para mu'alaf. Sepakat tidak sepakat, mau tidak mau, kita tidak bisa tampik itu. Faktanya seperti itu. Karena kenapa? Orang-orang yang awal mula mensyiarkan Islam itu adalah semua para mu'alaf, orang yang convert ke dalam Islam. Itu fakta. Dan dari zaman dahulu kala sampai hari ini, para mu'alaf itu banyak mendapat tekanan, banyak mendapat pressure. Mungkin saya izin kepada admin MMCI Makassar, boleh saya share screen sebelumnya? Mungkin Ya, silakan. Ya. Silakan. Saya ingin memberikan beberapa contoh ya yang dialami oleh saudara-saudara mu'alaf kita. Ini sangat menyedihkan gitu loh. Dan ini yang tidak pernah mau juga disoroti oleh orang-orang yang mengkritisi pergerakan para mu'alaf. Ya, share screen-nya sudah saya ini tinggal di-approve. Mohon izin. Ya, ini pertama ya. Ini semua berita valid ya, karena bukan hanya isu belaka, dan ini juga diangkat di redaksi media online. Nah, seperti contoh, seorang beasiswa dicabut karena mu'alaf, dan seorang mu'alaf ini bernama Arnita sempat dicap sebagai radikal. Astagfirullah gitu kita melihatnya. Stempel-stempel yang diberikan, tuduhan-tuduhan yang diberikan kepada para mu'alaf ini luar biasa gitu. Fitnah-fitnah itu luar biasa. Sampai beasiswa dicabut cuma karena apa? Karena mu'alaf. Seperti itu. Dan pernahkah ini disorot oleh para orang-orang yang selalu mengatasnamakan nasionalisme? Pernahkah? Itu baru kasus pertama. Lalu kasus kedua, orang-orang juga terkadang yang sering mengkritisi mu'alaf mengatakan, oh ngapain murtadin disorot gitu. Orang yang murtad itu ya biasa saja, itu hak dia. Kita nggak pernah risau dengan para murtadin gitu loh. Karena kenapa? Islam tidak pernah bersedih ketika ada seorang yang keluar dari agama Islam. Silahkan, tafadhol. Ketika dia mau keluar dari umat Islam, ya silahkan gitu loh.
Tapi coba bagaimana yang terjadi dengan para mu'alaf. Mari kita lihat. Ini berita ya dari kasana.com dan juga dari Republika. Maksud saya dari republika.co.id. Ini ada tekanan yang dialami dari pihak keluarga kepada seorang mu'alaf. Mari kita kutip sedikit ini yang saya blog. Ibu saya meminta saya membuat surat perjanjian bahwa saya telah meninggal jika saya benar-benar memeluk Islam. Katanya bercerita sambil terseduh-seduh, diakui olehnya. Ibunya memang tak kuat menanggung malu jika ada salah seorang anggota keluarganya yang goyah keimanannya. Sedih tidak jadi seorang mu'alaf, sedih. Gitu loh. Nah, kalau tidak ada kita-kita ini yang peduli, yang care dengan para mu'alaf, lalu siapa lagi? Siapa lagi yang memperjuangkan hak-hak mereka kalau bukan kita? Kita perlu berpikir ke sana. Jadi jangan cuma hanya melihat hari mu'alaf ini dipandang atau digiring narasi dan opininya sebagai sebuah persaingan dari sebuah hari raya agama tertentu. Jangan. Karena kenapa? Kalau saya mau ngomong juga nanti mungkin di sesi lain saya akan jelaskan gitu loh. Tanggal 25 Desember itu nggak selalu hari Natal, saya katakan. Bahkan hari Natal pertama kali dirayakan pada tanggal 25 Desember itu tahun 300 Masehian. Gitu loh. Dan di bawah tahun itu, tahun 200 Masehian, sudah diadakan dulu festival yang namanya Dies Natalis Sol Invicti oleh Kekaisaran Romawi. Gitu. Dan itu pun bertepatan pada tanggal 25 Desember. Jadi tidak hanya hari Natal. Bahkan kalau kita mau menyeret-nyeret kepada narasi sebagai saingan dari hari Natal, orang Kristen sendiri tidak selalu merayakan Natal itu pada tanggal 25 Desember. Bahkan ada yang merayakannya tanggal 7 Januari sampai tanggal 8 Januari. Gitu loh. Dan gak semua orang Kristen juga merayakan hari Natal. Jadi jangan digiring opininya ke sana. Itu tidak elok seperti itu. Mungkin itu saja apa yang bisa saya bahas. Nanti kita bisa diskusinya berkembang. Saya kembalikan. Terima kasih. Baik, terima kasih pemaparannya tadi Bang. Jadi kami sendiri juga dari MMC ya. Selama ini mualaf yang kami temui juga itu kurang lebih hampir sama ya kondisinya, intimidasi, bahkan ada yang sampai terusir dari kampung halaman. Sampai berapa bulan yang lalu itu kami juga sempat menampung keluarga mualaf. Jadi dia seorang ibu bersama ketiga anaknya dari Manado. Karena mualaf akhirnya jadi terusir dari kampung halaman sampai harus lari ke Makassar. Jadi ya itulah juga. Kalau bukan kita-kita ini yang tergerak hati untuk membantu saudara kita yang mualaf, ya siapa lagi ya? Karena bisa dibilang mereka ini ujiannya begitu berat juga ya dalam mencari kebenaran, memeluk Islam. Ibaratnya baru masuk mengenal Islam, ujiannya sudah sangat besar yang dihadapi seperti itu. Tapi insya Allah dengan hadirnya MMC dan semua organisasi yang bergerak di bidang untuk memerdekakan mualaf, insya Allah dengan adanya kita semua, mualaf-mualaf di luar sana bisa terlindungi seperti itu. Baik, di sini kita sudah ada Penatua Translator, mungkin bisa memberikan pandangannya terhadap mualaf ini. Silakan, tafadhal lagi, dipersilakan. Oke, baik, mungkin ada sedikit gangguan ya dari Penatua. Cek. Aku sekarang. Oke, iya. Silakan Ahi, silakan. Siap. Syukron Kasiron nih. Udah dikasih waktu ya di mana kita secara nggak sengaja dan berbahagia akhirnya menggugah lagi hari mualaf sedunia ini. Karena ada yang kebakaran jenggot, bener yang seperti yang diucapkan Akhina Alwan TV. Jadi gimana ya ngasih taunya ya? Lagi dan lagi ini Penatua Translator beritahukan tanggal 25 Desember itu tidaklah eksklusif milik
kaum Tritunggal saja. Itu yang mesti dipahami oleh Cokro TV. Loh, kok bisa begitu? Belajar makanya. Ini zaman digital. Sejarah tersedia dengan baik di zaman digital. Kaum-kaum terdahulu sebelum tahun 1 Masehi sudah merayakan 25 Desember ini, sudah merayakan versi Natal mereka sendiri-sendiri. Itu yang mesti dihargai gitu, itu yang mesti dihargai. Contoh misalnya, itu ada perayaan untuk Horus, untuk Osiris, untuk Atis, Herakles, Dionysus, Tamus, Adonis, masih banyak lagi. Itu lahirnya semua 25 Desember. Jadi tidaklah eksklusif Yesus lahir 25 Desember itu. Itu pertama, sehingga jika kaum-kaum yang lain pun merayakan tanggal 25 Desember sesuai dengan keimanannya masing-masing, maka biarkan kami turut merayakannya juga gitu, sesuai dengan keimanan yang kami yakini. Begitu loh, jangan baper. Karena 25 Desember ini milik bersama, milik umat umat seluruh manusia yang ada di dunia gitu. Baik itu kufar maupun muslim. Kita sama-sama menjalani tanggal 25 Desember ini. Jadi kalau misalnya yang menyembah Mitra merayakan Mitra, menyembah Herakles merayakan Herakles, menyembah Dionysus merayakan Dionysus, yang menyembah Yesus merayakan Yesus. Nah, kami muslim ingin merayakan sebuah 25 Desember ini sebagai hari berbondong-bondongnya umat manusia masuk ke dalam agama Islam. Karena terlalu masyhur. Alasan-alasan dari para mualafat ini memasuki Islam itu karena kelahiran Yesus, keimanannya terdahulu, tanggal 25 Desember ini tidak termaktub, tidak tertulis di kitab suci yang mereka imani. Baik itu yang berbahasa Yunani maupun yang berbahasa Ibrani. Tidak tertulis, sehingga ini membuat pola pikir mereka tergugah, terbuka, lalu akhirnya bisa menerima kebenaran Islam. Begitu loh. Jadi substantif sekali gitu, kami mengangkat tanggal 25 Desember ini, karena terlalu banyak mualafat yang alasannya tuh berkaitan dengan 25 Desember. Dan kemudian didongkrak juga dengan data-data, fakta-fakta sejarah bahwasanya, Tuhan-tuhannya manusia banyak yang lahir di tanggal 25 Desember, ya makin-makinlah para mualafat ini mau hijrah terhadap Islam. Patut dirayakan, patut digaungkan supaya lebih banyak lagi manusia yang tersampaikan oleh pesan ini, gitu loh. Inilah 25 Desember. Dan terus janji apa yang diberikan Allah Azza wa Jalla untuk para mu'alaf, untuk orang-orang kufar yang hijrah ke dalam Islam? Banyak, banyak haditsnya, salah satunya yang sudah dibawakan secara parsial oleh Moreh Rezki ya, di mana, eee, Amr, sahabat Amr radhiyallahu an, itu ketika mu'alaf dia minta satu syarat kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk apa? Diampuni. "Diampuni nggak nih kalau aku mualaf?" Langsung Rasulullah sambil tersenyum menjawab, apakah kamu tidak tahu ketika kamu masuk Islam semua dosa-dosamu diampuni?" Masya Allah, semua dosa-dosa diampuni, mualaf loh. Membuat kami yang terlahir Islam ini, yang Islam dari lahir ini, iri positif tapi ya. Karena kalian seperti bayi lagi, itulah kenapa Guru Nazuma memberikan judul terlahir 2 kali gitu. Karena manusia lahir pertama sesuai fitrahnya suci, tanpa dosa, lalu mualaf masuk Islam, terlahir kembali suci tanpa dosa. Masya Allah. Inilah indahnya 25 Desember bagi kami kaum muslim, terutama di tahun kemarin ya 2021. Dan semoga di 2022 makin meriah lagi. Makin meriah lagi. Kita adakan event-event besar mengenai mualafat yang ada di Indonesia, kita gaungkan sehingga muslim yang lain yang di seluruh dunia pun bisa mencontoh sisi positif dari Hari Mualaf Sedunia ini di tempat mereka masing-masing gitu. Kita adakan apa kayak food fest atau fashion fest atau apapun gitu yang menyatakan kebanggaan bahwa ini loh Islam. Islam tuh punya budaya yang sunnah, yang halal, dan juga, fashionis atau yang bagus gitu, enak dipandang mata tanpa mencederai norma-norma moralitas
budaya timur maupun eh, kesopanan gitu, susila dari budaya timur itu sendiri. Itu jadi hari mualaf ini kita pertama sounding di tahun 2021, 2022 kita adain event Ikhwan Fillah. Kita adakan event. Yang tidak ingin ikut merayakan ya dimohon toleransinya. Seperti kami menolerir ketika kekristenan merayakan 25 Desember versi mereka. Jangan ngambek. Toleransi itu sebatas membiarkan. Itu ya. Terutama penghujat-penghujat yang di live komennya Gurunda Zuma. Selamat datang di kebenaran. Bahwasanya sudah banyak Tuhan-Tuhan yang lahir di 25 Desember sebelum Yesusnya kalian. Sekian dari Penatua, tafadhol admin, aku kembalikan. Baik, terima kasih. Jadi itu pemaparan ya mengenai 25 Desember ini. Ya karena ini jadi kontroversi ya, langsung di hari mualaf yang kita buat juga ya. Jadi dianggapnya ini sebagai tandingan. Padahal itu kan tidak ada sama sekali seperti itu. Nah, kemudian apakah Gurunda semua masih ada di sini, Gurunda? Oke, baik. Silakan dilanjut dulu, lagi makan. Oh, siap Gurunda. Oke, mungkin kepada narasumber yang lainnya, apakah di Kristen sendiri ini ada juga mengenal istilah dilahirkan kembali seperti itu? Baik, silakan bagi yang ingin menjawab, apakah di Kristen ini ada istilah dilahirkan kembali seperti tema kita pada hari ini? Silakan. Ya, mungkin saya yang menjawab dulu ya. Dalam keimanan Kristen pun sama sebetulnya. Ketika ada seseorang ya yang masuk ke dalam ajaran Kristen lalu dibaptis, ya mereka pun menganggap bahwa seseorang tersebut yang masuk dalam persekutuan untuk mencapai keselamatan itu terlahir kembali. Terlahir kembali sebagai manusia yang baru, seperti itu. Manusia yang dijamah oleh Tuhan ya. Kalau mereka mengatakannya pakai bahasanya seperti itu gitu, dijamah oleh Tuhan. Sebenarnya sama-sama aja sebetulnya gitu loh. Dalam agama apapun ketika ada orang yang comfort yang masuk ke dalam agama tertentu, semua menganggap bahwa orang tersebut adalah orang yang terlahir kembali dan mencapai keselamatan. Semuanya seperti itu, Bang Admin, yang bisa saya sampaikan. Tapi kita kalau bicara soal ini ya, soal hari Natal, sebetulnya nggak semua orang Kristen juga loh merayakan hari Natal. Makanya saya bingung. Ini yang menjadikan kontroversial ini adalah yang mengangkat adalah orang yang non Kristen gitu loh. Dan juga saya bisa katakan yang bersangkutan ini keilmuannya, pengetahuannya terkait apa yang dia bahas itu tidak komplit. Keilmuan yang dia pegang, pengetahuan dia itu nggak komplit gitu loh. Makanya saya sangat menyarankan kepada Bapak dosen salah satu universitas yang sangat disegani dan jadi kampus favorit ya di Indonesia ya, Bapak yang satu ini. Banyak-banyaklah lagi belajar tentang sejarah Natal. Saran saya itu. Dan belajar lagi pengetahuan tentang hari Natal. Masalahnya Natal itu nggak selalu dirayakan pada tanggal 25 Desember. Itu yang jadi masalah gitu loh. Ketika ini dibenturkan dengan Natal, menurut saya tidak relevan ya. Mengapa tidak relevan? Mungkin saya akan buka sebuah artikel lagi ya terkait sejarah Natal. Tadi kita sudah ketahui bersama ya, sudah di share screen juga tadi oleh Bang Admin bahwa hari Sol Natalis, Dis Natalis Sol Invicti yang difestivalkan oleh orang-orang kaum Romawi ini sudah ada di tahun 200 Masehian gitu loh. Bahkan kalau kita mau bilang pertama kali Natal ini kapan dirayakan, itu baru 300 Masehian dirayakannya gitu. Dan gak semua orang merayakan Natal itu di tanggal 25 Desember. Bahkan ada juga yang merayakannya di 6 Desember. Nah, mungkin saya akan share screen lagi ya untuk buktinya. Ini kita sebenarnya nggak perlu beli buku yang ruwet-ruwet ya untuk untuk membahas ini gitu. Karena artikel ini cukup bertebaran sebetulnya, di Wikipedia pun banyak. Nah, seperti yang
saya tampilkan ini ya, Ikhwan Fillah semua gitu kan. Kristiani pada tanggal 25 Desember untuk memperingati hari kelahiran Yesus Kristus. Nah, Natal dirayakan dalam kebaktian malam pada tanggal 24 Desembernya dan kebaktian tanggal 25 Desembernya. Beberapa gereja ortodok merayakan Natal pada tanggal 6 Januari. Bahkan bisa dibilang ini ada ketidaksepakatan gitu loh. Yesus lahir kapan? Antara yang bilang 25 Desember, ada yang bilang 6 Januari gitu loh. Jadi jangan dulu lah dibenturkan langsung tanggal 25, hari mu'alaf ditetapkan di tanggal 25 langsung dibenturkan gitu kan. Oh, itu menyaingi hari Natal. Tar dulu, maksudnya dalam gereja ya, gereja ortodok itu merayakan Natal pada 6 Januari gitu loh. Kecuali saya katakan sudah ada ijma kalau dalam Islam gitu loh. Semua aliran gereja gitu kan sudah rembukan, sudah sepakat, atau dalam Islam istilahnya ijma, bahwa hari Natal tanggal 25 Desember gak masalah, mau digiring narasinya dibenturkan. Menurut saya seperti itu. Tapi akan jadi tidak relevan ketika hari mu'alaf yang kita tetapkan pada tanggal 25 Desember dibenturkan dengan hari Natal, sedangkan hari Natal itu sendiri ada yang dirayakan tanggal 6 Januari gitu loh. Bahkan juga kalau kita mau fair-fairan, tidak semua denominasi Kristen merayakan hari Natal. Itu faktanya gitu loh. Bahkan kalau kita mau uji secara kitabiah, secara informasi yang ada di dalam Bible sendiri, bahkan Yesus lebih apa ya? Lebih cenderung bagi orang Kristen itu mengingatkan kematiannya, bukan mengingat kelahirannya, saya katakan. Dan itu juga yang dipegang oleh kalau saya tidak salah ya, nanti bisa diralat karena saya bukan seorang Kristen, bukan. Saya hanya seorang Muslim yang juga studinya perbandingan agama atau studi agama-agama. Nah, di dalam kekristenan itu ada juga yang tidak merayakan hari Natal dengan alasan kenapa? Secara kitabiah, Yesus lebih mengarahkan untuk memperingati hari kematiannya ketimbang kelahirannya. Seperti itu. Makanya ada beberapa denominasi yang tidak merayakan Natal, bahkan lebih merayakan berkabungnya ketika Yesus ini wafat, seperti itu dalam perspektif mereka. Seperti contoh juga apa yang dilakukan oleh saksi Yehova seperti itu. Lalu apa yang dilakukan oleh Advent sama juga seperti itu. Bahkan juga denom Pantekosta lebih merayakan hari datangnya Roh Kudus ketimbang merayakan Natal gitu loh. Jadi nggak semua orang Kristen merayakan Natal, jadi nggak perlu baper lah kalau menurut saya. Dan pesan saya untuk Bapak dosen di sebuah universitas yang bonafit, yang menjadi impian dambaan para adik-adik kita yang masih studi untuk masuk ke kampus tersebut ya, kampus bonafit dan kampus favorit tersebut gitu loh. Eleganlah sedikit dalam menyampaikan sebuah informasi atau sebuah tanggapan. Karena kenapa? Pelajari dulu. Ketika kita belum paham terkait apa yang kita bicarakan, janganlah pernah sekali-kali kita mempresentasikan itu, bahkan sampai menanggapi, bahkan mengkomentari dengan cukup tajam. Karena kenapa? Jadinya tidak relevan gitu loh. Coba pelajari dulu sejarah Natal seperti apa. Lalu orang Kristen apakah semuanya merayakan Natal? Tidak juga. Lalu apakah Natal itu semua orang Kristen yang merayakan Natal selalu merayakan hari Natal tanggal 25 Desember? Enggak juga gitu loh. Dan artikel-artikel sederhana seperti ini mudah didapatkan, nggak perlu gitu kan. Bapak yang satu itu beli buku ensiklopedia Katolik dari volume 1 sampai 7 gitu, nggak usah gitu. Artikel-artikelnya bertebaran kok banyak dan mudah untuk didapatkan. Pergunakanlah fasilitas internet, pergunakanlah teknologi dengan sebaik mungkin untuk mendapat informasi. Mungkin itu saja yang bisa saya tambahkan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bang. Di sini kita sudah ada Bang Kerol juga ya. Selamat sore Bang Kerol. Selamat sore semuanya. Selamat Natal untuk kawan-kawan saudara saya yang ortodoks. Hari ini saya diundang juga tanggal 6 Januari. Baik, ini mungkin Bang Kerol ini merayakan Natal tanggal berapa Bang? Lewat tahun lalu tanggal 25. Tapi 25, tentang ya. Natal, kalau tentang Natal sih sudah 2 episode, kalau tidak salah 2 episode sebelumnya saya sentil tentang Natal.
Yang saya tertarik tentang lahir baru tadi ya. Jadi kalau dalam Islam ya saudara-saudara mualaf dibilang tadi lahir 2 kali ya. Lahir baru dalam kekristenan juga, lahir baru ini bukan hanya yang masuk Kristen, denom-denom tertentu juga misalnya yang menekankan baptis selam misalnya, itu baptis selam itu dia pandang sebagai salah satu tanda lahir baru. Ya, lahir baru. Dan bahkan yang tidak melakukan baptis selam dan tidak masuk dalam satu denom tertentu, bahkan itu dianggap belum lahir baru. Ya, begitulah dalam kekristenan. Banyak denominasi harus diakui. Apa ya, terkait apa juga? Ya, terkait juga dengan tadi yang saya sempat simak bahwa mualaf-mualaf mengalami banyak tantangan dalam hidup mereka ya. Yang saya lihat juga ya memang ketika mendengarkan murtadin mengalami apa juga ya, saya bayangkan juga hal yang sama dialami oleh para mualaf, ditolak oleh keluarga, dicabut dari keanggotaan keluarganya, dicoret ya dari kakak dan lain sebagainya, tantangan hidup mereka. Tentunya di sini saya mengucapkan mau sedikit berempati hingga empatilah untuk mereka semua, mereka yang mengalami kepahitan atas dasar perpindahan dan hidup baru mereka, siapapun mereka. Dalam kerangka kemanusiaan saya mengucapkan hal ini, apalagi untuk apa ya, untuk yang bukan manusia saja saya merasakan derita mereka, apalagi untuk sesama manusia. Nah, itu yang inti yang saya hendak sampaikan. Meskipun juga masih ada satu juga yang saya mau sedikit informasikan terkait terkait dari 25 Desember ke 6 Januari itu, kalau tidak salah, kalau itu apa ya, soal peralihan berpengaruh dalam peralihan apa saja sih, kalender Julian ke kalender Gregorian. Sehingga kalau tidak salah tahun 1500-an, kalau tidak salah 1500-an itu salah satu kalender salah satu bulan itu dilompat, kalau tidak salah dari tanggal 5 atau tanggal berapa itu melompat ke tanggal 15. Nah, karena itulah saudara-saudara Ortodoks tetap merayakan tanggal 6 Januari karena Julian ke perhitungannya lumayan rumit dan ribet kalau saya lihat, sempat saya simak. Jadi ya saya sederhananya saya yang tadi saja ya, tentang peralihan itu. Ya, untuk saat ini sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Bang Kerol. Nah, ini mengenai 25 Desember ya. Saya ingin bertanya, apakah di dalam Alkitab sendiri itu ada menyebutkan Bang yang mengenai perayaan di 25 Desember ini? Karena dari narasumber-narasumber lain memaparkan kalau di 25 Desember ini ada perayaan lain sebenarnya yang dirayakan. Nah, dari Alkitab sendiri ini apakah ada yang memang menyebutkan di dalam Alkitab bahwa 25 Desember ini adalah sebagai hari kelahiran Yesus? Nah, silakan Bang Kerol. Harus saya akui bahwa ini pertanyaan yang sama ini sekali lalu sempat ditanya oleh Bang Handi, dan memang tidak ada dalam Bible tertulis tanggal 25 Desember. Memang kalau untuk menjejaki tanggal 25 itu kan di Injil Lukas juga ya.
pada bulan ke-6 dan juga perhitungannya dari Sakaria sih sebenarnya. Sakaria, ketika Sakaria bertugas di situ ada di kalau di Bible penulisannya di Injil Lukas, dan dijejaki dengan atau ditelusuri dengan sumber eksternal lain berupa penanggalan Yahudi, ya. Ketika Zakaria bertugas, tanggal kapan itu, kelompok yang berapa, kelompok yang mana itu, dan ya itu hanya tinggal dijejaki atau tinggal ditelusuri juga dari sumber-sumber eksternal, artinya bukan sumber Bible itu sendiri. Tinggal demikian memang. Termasuk mungkin juga penyunatan ya, hari penyunatan Yesus 8 hari sesudah kelahirannya. Nah, itu juga. Dan ditemukan tanggal 25. Gitu. Oke, baik Bang. Berarti di dalam Bible sendiri untuk tanggal spesifiknya itu tidak disebutkan seperti itu ya Bang? Iya, memang. Ya, tuh. Ya. Tapi kalau Bang Carol sendiri ini merayakannya di tanggal berapa Bang? Ya, saya mengikuti kebijakan gereja saja, gereja saya 25. Meskipun saya tidak keberatan ada yang merayakan pertengahan tahun, misalnya jemaat GBIA. Ada juga bahkan yang sempat saya dapat info dari Bunda Syair, ada ahli yang meneliti bahkan mendapatkannya tanggal 21 April mungkin ya. 21 April, hari Kartini kalau orang Indonesia ya. Ya itu kalau saya. Oke, baik, terima kasih Bang. Mungkin dari narasumber lain ingin menanggapi pernyataan dari Bang Carol tadi mengenai 25 Desember ini, silakan. Mungkin Gurunda sudah selesai makan, Gurunda? Oke, jadi di Makassar sekarang ini sudah memasuki waktu sholat asar ya. Jadi beberapa narasumber kita juga sedang melaksanakan sholat, termasuk Ustadz Alwan juga ya. Oke, untuk sahabat udah yang beres, Fadol admin kalau mau asar dulu. Oh iya, silakan. Baik, makasih Akhi. Silakan. Ya, ini untuk Brother Carol ya gimana ya, kalau misalnya dalam apa ya, begini sih, apa yang dilakukan oleh Carol Ikhwan Fillah ketika dia mengucapkan Natal walaupun tidak diimani memang tidak ada salahnya, karena dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru ya, terutama perjanjian baru itu tidak ada larangan kita menyembah Tuhan-Tuhan yang lain di samping menyembah Tuhan yang satu, nggak ada larangannya sama sekali, serius. Sehingga apa yang dilakukan Carol ya memang nggak apa-apa, secara keimanannya nggak apa-apa. Disitulah kita menghargai Brother Carol gitu. Dan yang perlu dipahami juga, apapun yang dilakukan oleh kekristenan di dunia itu jatuhnya bukan ibadah, karena dosa sudah ditebus. Tidak ada, mereka tidak mengenal pahala, mereka tidak mengenal amalan baik. Gitu Ikhwan Fillah. Sehingga ya hanya mengisi waktu luang saja. Hanya mengisi waktu luang saja. Begitu. Setuju nggak Brother Carol? Untuk pahala dan apa ya, laknat, karma dan pahala atau dosa itu dan pahala. tetap diperhitungkan ya. Saya tadi baru diskusi sama Ustadz Nasution, diskusi berdua di channelnya, juga membahas tentang ini, dosa, penebusan juga diantaranya ya. Iya, dosa kita udah bosan, pahala itu banyak, loh.
Kalian itu nggak penebusan pernah ini membahas banyak pahala, dinarasikan brother ini sudah ditebus ya, dosa sudah ditebus, lalu ya. seakan-akan tidak perlu lagi tinggal seperti dikatakan tadi, tinggal mengisi waktu katanya. Ya kalau juga Iya. diisi waktunya dengan kesalahan atau dengan foya-foya juga kan salah. Gini, apa ya? Untuk narasi bahwa dosa itu apa istilahnya ya? Narasi bahwa sudah ditebus dan lain sebagainya, sudah tidak perlu, tidak diutamakan, tidak dipentingkan soal amal baik. Biasanya itu kalau yang saya lihat ya, itu karena orang terlalu mengedepankan kisah penjahat yang ada di sebelah kanan Yesus ketika disalibkan. Di situ Yesus mengatakan, hari ini engkau bersamaku di Firdaus. Nah, penjahat itu kan tidak ada kesempatan untuk beramal baik lagi, membuktikan pertobatannya. Ya, jadi dalam kasus-kasus khusus ya, saya lihat memang seperti itu ya. Orang yang sudah mau bertobat tetapi di ujung hidupnya atau dalam sakratul maut ya seperti tadi, memang tidak sempat berbuat baik, tidak sempat membuktikan bahwa dia sudah mau bertobat, berubah, mau lahir baru, mau lahir baru. Tidak sempat. Tapi ya untuk orang-orang yang dibaptis, mungkin juga dari kecil udah Kristen, sudah percaya pada Yesus, ya tetap juga berlaku tuntutan untuk membuktikan keimanannya. Gitu. Karena Yesus sendiri kan menyatakan dalam Markus 12 ayat 29 hingga 30, kasihilah Tuhan Allahmu, dan yang sejajar setara dengan aturan dengan perintah itu adalah kasihilah sesama manusia. Dan dalam perjanjian baru Yesus kan selalu mengingatkan soal Shema Israel. Iya, langsung kita Supaya cut aja. Coba Brother Carol, kalau misalnya manusia tidak mengasihi sesama, apakah akan masuk surganya Kristen? Kalau tidak mengasihi sesama, setahu saya ya bakal tidak, setahu saya ya. Enggak, berarti ke neraka. Kalau kami kan mengimani purgatorium. Hampir mirip dengan dalam Islam kan mendatangi neraka. Ini Katolik sih, harusnya nanya Protestan gua. Ya, mau rereski, udah ada Akhir Alwan juga. Yuk, kita mau rereski dulu, udah buka mic. Fadol. Saya gini Mas Kelvin, Bang adminnya udah selesai sholat belum ya? Karena saya mau ada beberapa data. Saya tadi tertarik tuh untuk menanggah. Bisa. Oke, siap. Makasih Mas Kelvin. Saya tertarik tuh untuk hitung-hitungan kalender kalau sama saya ya. Tapi ini ya mohon maaf nih, jangan pada terguncang nih ya yang di bawah. Sebenarnya saya paling nggak mau bahas ini karena takut mengguncang gitu kan. Tapi ya oke lah. Saya senang kalau hitung-hitungan kalender terkait hari Natal ini ya. Mungkin bisa dinaikin Mas Kelvin? Bisa. Iya. Iya. Sudah naik. Terima kasih Mas Kelvin. Mungkin Mas Kelvin bisa mengingatkan sekali lagi jangan terguncang. Iya, jangan terguncang ya para penghujat yang buta mengenai keilmuan kitab suci yang ada. Lanjut, More. Iya. Kalau saya gini, ini pendekatan yang saya pakai di sini. Ini adalah fenomenologi dan juga komparasi antar kalender ya, yakni kalender Ibrani dengan kalender Masehi. Kenapa saya kok pakai kalender Ibrani? Karena ya tentu bangsa Israel ketika Yesus brojol itu nggak pakai kalender Masehi, bahkan kalender Masehinya belum ada, bisa dikatakan seperti itu. Ya. Di sini coba kita pelajari untuk mengambil pendekatan fenomenologi dari Lukas pasal 1 yang saya katakan. Apa itu fenomenologi? Makanan apa? Saya jelaskan singkat saja ya. Fenomenologi itu kita menggali dari sebuah momentum itu untuk memprediksi tanggal tersebut atau hari itu sedang hari apa ya. Seperti itu. Nah, ketika kita mau menggali Yesus itu lahir kapan, ada baiknya kita melakukan pendekatan fenomenologi ini terkait soal Nabi Zakaria atau Imam Zakaria, dalam Islam namanya Zakaria alaihissalam ya.
Dalam Keyahudian dikenal dengan Imam Zakaria yang bertugas ketika itu di Bait Suci. Memang ada dari kalangan kekristenan seperti Ibu Rita Wahyu, seperti Pak Bambang Nursena, itu yang menjelaskan bahwa itu adalah hari Rosh Hasanah dan juga besoknya Yom Kippur ya. Cuma saya menampik itu. Kenapa saya menampik itu ya? Karena begini, permasalahannya boleh kita cek di dalam Lukas pasal 1 ini ya. Dari ayat 1 sampai dengan sampai dengan ayat ke-25. Prosesi yang dilakukan oleh Zakaria di bait suci itu hanya membakar ukupan, dan ukupan itu bukan tempat membakar atau menyerahkan yang namanya korban bakaran. Sedangkan kalau kita bicara Yom Kippur itu harus ada namanya korban bakaran yang diserahkan kepada Hashem Elohim menurut tradisi Yudaik. Nah, sedangkan di sini nggak ada. Berarti ini bukan acara Yom Kippur ya. Dan juga bukan Rosh Hasanah atau sehari atau menjelang Yom Kippur, bukan juga. Karena Rosh Hasanah dulu baru Yom Kippur dulu, festival dalam Keyahudian ya, yang besar itu. Dan juga di sini dilakukan juga pengundian imam untuk yang bertugas. Nah, pengundian imam yang bertugas itu juga tidak diundi pada hari Rosh Hasanah, tidak diundi juga pada hari Yom Kippur, tapi di awal tahun. Nah, selama nanti 1 tahun ya, imam itu yang diundi dan keluar namanya, dan dia yang bertugas selama 1 tahun. Dia akan bertugas di bait suci. Kohen istilahnya kalau dalam Yahudi. Nah, yang diundi itu adalah imam agung, jadi Kohen Gadol konteksnya, atau imam agung. Nah, itu yang tugasnya Nabi Zakaria alaihissalam, atau di dalam Kristen, di dalam Keyahudian Imam Zakaria dikenalnya ya, seperti itu. Nah, ketika Imam Zakaria setelah bertugas ya, lalu nggak lama kemudian setelah Imam Zakaria bertugas, itu dikabarkan Elizabeth, istri dari Imam Zakaria atau Nabi Zakaria alaihissalam ini mengandung seorang anak, yakni Yohanes Pembaptis atau Yahya alaihi salam dikenal dalam Islam. Nah, ketika masuk usia kandungan, Elizabeth mengandung Yohanes atau Yahya alaihi salam. Di bulan ke-6 barulah si Maria ini mendapat pemberitaan dari Gabriel atau Jibril bahwa dia akan mengandung seorang anak yang bernama Yesus, gitu loh. Di sini ada ya keterangan ini. Dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu ialah Maria. Ya, ini ya. Nah, bulan ke-6 di sini Ikhwan Fillah yang dinyatakan di dalam Bible Gospel Lukas pasal 1 ayat ke-26 sampai dengan 27. Ini bukanlah bulan ke-6 dalam penanggalan Masehi, dan bukan juga penanggalan secara kalender atau perhitungan kalender dalam kalender Ibrani, tapi maksudnya bulan ke-6 dari kandungan Elizabeth. Seperti yang tadi saya terangkan bahwa ketika Zakaria ini diundi, namanya keluar, dan itu di awal tahun dalam tradisi Yahudi. Dan kita mari cross check. Saya akan bukakan di sini. Sudah terlihat ya Mas Kelvin ya kalender Ibrani ya? Sudah dong. Nah, awal tahun dari kalender Ibrani itu adalah bulan Nisan. Namanya bulan Nisan. Kalau di-compare ke dalam kalender Masehi antara Maret sampai April. Nah, di bulan inilah Zakaria bertugas. Karena kenapa? Ada pengundian imam di sana yang akan bertugas, dan juga tidak ada memberikan korban bakaran. Jadi itu bukanlah Rosh Hasanah ataupun Yom Kippur, saya katakan. Bukan. Makanya itu di awal tahun. Jadi tidak mungkin di bulan Elul ya. Perayaan Yom Kippur tadi atau Rosh Hasanah, dan selanjutnya dirayakan Yom Kippur setelah Rosh Hasanah, yakni bulan Elul. Nah, ini bukan bulan Elul saya katakan. Karena kenapa? Ada pengundian imam di sana. Nah, bulan Nisan setelah bertugasnya Zakaria saat itu, dari hasil pengundian, di bulan ini juga Yohanes itu dikandung. Tes. Cek. More?
Hilang ya? Oh iya bener hilang. Mungkin Morah lagi kendala sinyal ya. Waduh, cek cek. Suara masuk? Suaraku masuk? Masuk deh, masuk. Iya, iya. Oh siap. Ya Lanjut. Gurunda, Afwan. Ya jadi ini ya, tadi mengenai perkalenderan gitu di mana ada salah salah sotoy gitu kekristenan mengenai penanggalannya Yahudi punya gitu. Kemudian ya nanti kita sambil nunggu Mas kita lanjut lagi ya ininya apa yang beliau sampaikan. Sekarang kita kembali kepada Gurunda nih, sudah kembali kepada kita dan juga ada Akhina Alwan nanti berurutan saja. Tafadol Gurunda mengenai siapa? Brother Carol yang ya memang nggak ada masalah sebenarnya mau ngucapin nggak ngucapin di dalam kekristenan itu. Mungkin dari perspektif Islamnya bagaimana Gurunda? Oke, baik, Dek. Jadi, saya tidak ngikutin dari tadi ya, apa yang kemudian diutarakan oleh saudara kita Karol terkait dengan apa yang kemudian menjadi tema kita pada sore hari ini. Yang terpenting kemudian adalah ketika seseorang itu kemudian mengikuti apa yang Rasulullah Muhammad SAW itu bawa, maka oleh Al-Quran diterangkan bahwa orang itu terlahir kembali. Kenapa terlahir kembali? Karena pada dasarnya di dalam pengajaran Islam, manusia itu dari sejak belum diciptakan menjadi manusia, masih dalam praeksistensi dia sebagai makhluk, itu mereka sudah melakukan persaksian. Allah memberikan kesaksian kepada manusia ketika dia belum diciptakan. Jadi manusia itu bersaksi tentang Allah. Wa idh ahaza rabbuka min bani Adam min zuhurihim zurriyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum. Jadi memang ada persaksian. Manusia sebelum dicipta itu ada persaksian. Jadi senantiasa manusia itu diperintahkan oleh memang Allah untuk bersaksi gitu. Qalu bala syahidna antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Jadi saya bisa menggambarkan begini. Orang yang apa kita masih ingat ketika kita masih sekolah kemarin, masih di bangku SMP, SMA, SD. Kita dikasih pengajaran, kita dikasih materi pelajaran oleh guru. Kita dibagikan buku, ya, buku pelajaran, buku paket. Lalu kemudian guru menjelaskan di depan kelas. Lalu buku paket itu kita pegang, kita lihat sesuai dengan tema atau materi atau subkurikulum yang guru ingin terangkan di depan. Ketika misalnya guru menerangkan tentang ekosistem, dimintalah kepada kita untuk membuka halaman 7 di alinea ke-8, alinea ke-3 misalnya. Di paragraf ketiga dari halaman ke-7. Kita lihat ekosistem adalah sistem jaring-jaringan antar makhluk hidup misalnya gitu ya. Nah, itu guru menjelaskan, kita tahu, kita paham terkait dengan apa yang menjadi materi ekosistem itu dijabarkan oleh sang guru. Tiba masa kita ujian, buku paket itu disimpan, nggak boleh dibawa masuk ke dalam kelas. Lalu kemudian muncul soal. Coba kamu jelaskan apa yang dimaksud dengan ekosistem. Orang-orang yang kemudian bersih hatinya, jernih pemikirannya, itu dengan mudah akan mencatat karena sudah pernah diajarkan. Ada buku panduan yang pernah diberikan. Tapi mereka yang hatinya kusut, orang-orang yang tadi hatinya tidak bersih, ya,
antara Tuhannya dengan dirinya, ada tabir yang menutupi karena hatinya begitu kotor karena kezaliman dan kekufuran, maka dia akan tepuk kepala. Waktu berjalan soal belum terjawab, tapi muncul pemikiran, ini dulu pernah saya baca, ini dulu pernah saya tahu, ini dulu pernah diajarkan. Bahkan saya punya buku pegangan yang menerangkan tentang jawaban dari soal ini. Tapi lagi-lagi tidak mampu menjabarkan sampai ketika waktu tiba. Tutup palu. Apa ketuk palu? Beketak. Begitu dibuka soal, dibuka kunci jawaban, baru tepuk jidat. Oh iya ya. Dulu pernah sebelum kita masuk di ruangan ujian, pernah menerima materi ini. Begitulah orang-orang kufur. Ketika dia mati kelak, dia lupa. Ternyata sebelum dia dicipta di atas muka bumi ini, mereka pernah bersaksi di hadapan Allah. Ya. Mereka pernah menyatakan diri untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Tapi ketika dia lahir di atas muka bumi, dia diwarnai oleh kedua orang tuanya, diwarnai oleh dirinya sendiri, kufur, meninggalkan fitrahnya menjadi manusia, lupa dengan kunci jawaban yang sudah pernah diajarkan. Qalu bala sahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Penyesalan muncul. Kenapa tadi pada saat ujian saya tidak jawab? Kenapa pada saat di muka bumi saya sudah diajarin tidak ada Tuhan selain Allah, tapi saya tetap membangkang. Saya tidak mau tulis jawaban itu. Saya tidak berperilaku sebagai orang yang dicipta oleh penciptaku. Maka Allah kemudian menerangkan, ya, apa yang ada di dalam ayat suci Al-Quran, bahwa orang-orang kufur, orang-orang yang ingkar terhadap Allah, kata Allah, seumpama orang yang diteriaki oleh penggembala. Mereka tidak mendengar, mereka tidak memahami. Suara mereka dengarkan, maksud saya. Mereka mendengarkan suara, tapi mereka tidak memahami apa maksud daripada suara itu. Wa mathalul ladina kafaru kamathalil ladina yan'iku bima la yasma'u illa du'a'u wa nida. Sumum bukmun umum fahum la ya'qilun. Mereka tidak mengerti, padahal kunci jawaban sudah dinyatakan oleh Allah. Apakah kalian bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain aku? Ya, kami bersaksi kamu adalah Tuhan, tidak ada selain engkau. Dicipta menjadi manusia, tapi ketika dia menjadi manusia, lupa kodratnya, lupa dari mana dia berasal, sehingga dia menyembah esensi yang lain. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Nah inilah kemudian ketika orang yang melupakan dirinya, lalu kembali untuk menyatakan persaksian dirinya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, itulah yang disebutkan terlahir kembali. Wa iz ahaza rabbuka min bani Adam. Dan ingatlah ketika Tuhan mengeluarkan dari sulbi tulang belakang anak cucu Adam, keturunan mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap roh mereka. Jadi kita yang terdiri dari unsur roh, sebelum menyatu dengan jasad, itu sudah pernah bersaksi, tapi kita sementara diuji, kita masih dipenjara oleh dimensi jasmani, sehingga kita belum kembali kepada fitrah yang sesungguhnya. Ketika roh sudah keluar, tidak diikat lagi oleh jasad, disitulah kemudian kita mengatakan, subhanallah, dulu sebelum saya dicipta menjadi manusia, masuk ke dalam jasad manusia, ini sudah pernah saya diajarkan. Tapi apalah daya, sekarang kematian sudah menjemput, penyesalan kemudian yang muncul. Begitulah orang-orang yang zalim. Tapi orang-orang yang memegang teguh fitrah, menyembah hanya kepada Allah sesuai dengan persaksiannya ketika dia di alam roh, mereka kembali dengan wajah yang gembira dia di hadapan Allah Sang Pencipta. Nah, itulah mungkin yang harus kita pahamkan kepada para sahabat, bahwa seorang mu'allaf itu identik dengan orang yang terlahir kembali. Di dalam pengajaran teman-teman Kristen, ya, tadi ada pertanyaan saya sempat mendengarkan. Bagaimana sih konsep terlahir kembali di dalam pengajaran para nabi terdahulu? Saya mengutip di dalam Yehezkiel 11, ya, nomor 19 sampai nomor 12. Bunyinya seperti ini. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka.
juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturan-peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku, aku akan menjadi Allah mereka. Yang perlu digarisbawahi di sini adalah orang yang terlahir kembali menurut ayat ini, data ini, dalil ini adalah orang yang hidup menurut segala ketetapan Tuhan dan peraturan-peraturan Tuhan dengan setia. Artinya, keberadaan orang yang punya akal akan tunduk, patuh terhadap aturan mainnya Tuhan, bukan justru menganggap aturan Tuhan itu sebagai kutuk. Sehingga harus ada yang menjadi korban, harus ada yang menjadi tumbal untuk membebaskan mereka dari aturan-aturan, dari ketetapan-ketetapan Tuhan. Tidak bisa. Gak boleh kemudian orang itu dikatakan terlahir kembali kalau kemudian dia hapuskan semua ketetapan, dihapuskan semua aturan Tuhan dengan dalil bahwa Tuhan telah menebus kita di tiang salib. Itu gak boleh yang kayak begitu, karena tidak berkesesuaian dengan ajaran para nabi. Yehezkiel 36 nomor 25 sampai nomor 27. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu, dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku, dan kamu melakukannya. Kalau kemudian dengan matinya Yesus di tiang salib, kita dibebaskan dari ketentuan, dari ketetapan, dari aturan Tuhan, dan dimerdekakan dari kuk penghambaan, maka sudah lari dari konsep Tuhan, lahir kembali terhadap hambanya. Kenapa ini harus saya katakan kepada sahabat-sahabat sekalian? Supaya kita tahu, ketika para nabi terdahulu telah mengajarkan, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih. Ini bukan air dalam arti metafora, bukan. Bukan majas hiperbola, tidak. Betul-betul air. Makanya dikenal ada air yang bisa dipakai untuk membersihkan manusia dari dari junub. Ada yang dipakai untuk wudhu. Air apa? Air suci yang dipakai. Kenapa kita harus berjunub? Kenapa kita harus bertahir? Kenapa kita harus berwudhu? Itulah yang dimaksud dengan data itu. Aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu. Berbicara mengenai tahir, itu berbicara mengenai junub, berbicara mengenai tahara, berbicara mengenai kesucian diri dari najis kecil, najis besar, najis ringan, dan seterusnya. Karena itulah kemudian, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Apa yang ditetapkan oleh Allah kepada manusia, itu yang kudu wajib diikutin. Bukan justru ketetapan Tuhan dianggap sebagai kutuk. Ya, Yesus Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat. Sejak kapan hukum Tuhan dianggap sebagai kutuk? Dengan cara mati terkutuk di atas tiang salib. Karena ada tertulis, terkutuklah dia yang mati di atas tiang salib. Ini tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Justru Allah di dalam Yeremia 31 nomor 31 sampai dengan nomor 33, aku akan memasukkan perjanjian baruku kepada Bani Israel. Akan aku masukkan kepada batin setiap Bani Israel tentang hukum Taurat. Jadi perjanjian baru Allah kepada Bani Israel yaitu hukum Taurat. Bukan justru hukum barunya itu adalah yang mereka sebut kitab yang sudah dikanon, bukan. Tapi perjanjian Allah dengan Bani Israel adalah hukum Taurat yang kemudian segolongan manusia mengatakan itu adalah kutuk dari Tuhan. Semakin banyak aturan Tuhan, semakin banyak dosa, kata dia. Sehingga muncul konsep ada yang harus mati di tiang salib untuk membebaskan manusia dari kutuk dosa. Ini yang harus diluruskan pemahaman itu. Karena itulah kemudian, kembali lagi saya mengatakan, orang-orang yang menggadaikan imannya
untuk kemudian menghambakan diri kepada konsep di luar daripada ketetapan Tuhan, itulah yang disebut orang zalim, itulah yang disebut orang kafir. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Jika engkau mencintai Allah, yang kamu sebut dengan sebutan Theos, yang kau sebut dengan sebutan Yotepape, yang kau sebut dengan sebutan apapun itu, maka kata Rasulullah, wallahu ghafurur rahim. Apa dek? Di sebelah. Kasih. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Inilah nikmatnya kalau kita berdakwah di pinggir jalan. Banyak yang nyapa. Oke sahabat-sahabat sekalian, jadi pada sahabat-sahabat yang kemudian ingin dicintai oleh Allah, ingin dicintai apa yang kalian sebut dengan Yotepape, yang kalian sebut dengan Elohim, yang kalian sebut dengan sebutan Hasem, yang kalian sebut dengan sebutan Bapa. Kalau ingin dicintai, maka ikutlah kepada pemimpin yang mengajarkan ketetapan dan ketentuan dari Sang Pencipta alam semesta. Tidak lain dan tidak ada adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar terlahir kembali, dihapuskan segala dosa-dosamu yang lalu, maka Allah menerangkan, kullil ladina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu ya faqad madat sunnatul awwalin. Kembali kepada aturan mainnya oleh Allah, bahwa sesungguhnya jika mereka orang-orang kufur berhenti dari kekufurannya, niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka yang terlalu. Bagaimana cara mereka ini kemudian berhenti dari kekafirannya? Caranya diberikan petunjuk oleh Allah, kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Ma makna? Ikutlah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Endingnya menjadi muslim. Rahasianya menjadi mu'allaf. Efeknya Anda terlahir kembali menjadi fitrah, orang yang fitrah suci kedua kalinya. Dihapuskan segala dosa-dosanya yang lalu, kemudian diisi dengan kebajikan-kebajikan. Karena itulah kemudian para orang-orang yang punya perhatian terhadap umat, terhadap sesamanya manusia, mari ya kita berangkulan, kita saling genggam tangan, mengajak teman-teman untuk memeriahkan 25 Desember sebagai hari kelahiran para mu'allaf. Orang-orang yang terlahir kembali, orang-orang yang kembali fitrahnya kembali, mengikat diri di dalam tali agama Allah. Wa atasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum. Iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala shafa hufratin minan nar fa ankatakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Ini yang harus kita jabarkan, kita sampaikan. Yuk wahai manusia yang diberi kedudukan sebagai khalifah di atas muka bumi, kembalilah kepada fitrahmu yang suci. Terlahir untuk yang kedua kalinya, buka lembaran baru, la ilaha illallah, Yesus, Isa, Rasulullah. Tidak ada jalan selain itu. Saya kira begitu sementara. Kalau ada hal yang ingin ditambahkan, silakan. Saya persilakan. Makasih. Masya Allah, barakallahu fiik gurunda kami. Ya, ini menambah wawasan kita dan juga menambah giroh kita dari tanggal 25 Desember ini sampai saat ini. Dan semoga tahun depan makin meriah lagi. Alhamdulillah. Nah, ini Moreh Reski juga udah masuk lagi ya. Tafadol Moreh Ya. sama Admin juga udah Izin masuk Bang lagi. Kelvin, ya, iya. Boleh saya lanjutin yang tadi ya, biar nggak ngambang yang tadi soal hitung-hitungan kalender. Mungkin saya minta izin untuk share screen lagi. Ya, sudah terlihat ya tadi ya sampai kalender Ibrani ya. Tadi saya mengatakan bahwa itu nggak mungkin Yom Kippur dan juga nggak mungkin Rosh Hashanah gitu kan. Rosh Hashanah aja nggak mungkin, apalagi Yom Kippur, karena festival tersebut harusnya ada korban bakaran yang dibawakan ke Bait El gitu kan, ke Bait Suci, dan itu yang membawakannya adalah Kohen Gadol, jabatan yang diambil oleh Zakaria pada saat itu. Nah, jadi saya berhipotesa bahwa itu adalah awal dari tahun dalam kalender Ibrani. Karena kenapa? Ada pengundian imam yang akan menjabat
Nah, itu jabatan itu 1 tahun dalam tradisi Yahudi, dan itu di awal tahun di undinya. Maka saya simpulkan itu bulan Nisan gitu. Nah, bulan Nisan, lalu di saat bulan Nisan ini Zakaria bertugas. Di saat itulah nggak lama mengandunglah Elizabeth janin Yohanes, ya, Yohanes Pembaptis atau Yahya alaihissalam dalam Islam. Nah, kita bisa hitung 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan. Nah, 6 bulan ini adalah bulan ke-7 dari kalender Ibrani, yakni bulan Tisri. Nah, itu usia kandungan Elizabeth pada masa itu bulan ke-6, atau dalam kalender Ibraninya bulan Tisri. Jika kita compare ke dalam kalender Masehi, itu antara bulan September dan Oktober. Pertengahan September dan pertengahan Oktober selesainya, kalau di kalender Masehi. Nah, di tanggal ini, maksud saya di bulan inilah Gabriel datang kepada Maria untuk menyampaikan pemberitaan bahwa dia akan mengandung seorang anak laki-laki yang bernama Yesus. Yesus ya, bukan Immanuel, Yesus. Jangan dikaitkan sama Immanuel. Nah, lalu kita bisa hitung lagi dengan kalender ini 9 bulan ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, bulan ke-9 yaitu bulan Tamus, berarti sudah berganti ke tahun berikutnya lagi, yakni bulan ke-4 dari kalender Ibrani. Di saat inilah Yesus lahir. Kenapa saya katakan kok 9 bulan? Karena nggak ada keterangan di Bible yang mengatakan bahwa Yesus itu lahir prematur gitu kan. Dan dalam tradisi Yudaik ya, seorang anak itu dikandung di rahim ibunya itu 9 bulan gitu. Dan itu tercatat di dalam tradisi keyahudian. Dan itu antara bulan Juni sampai dengan bulan Juli ya, seperti itu. Antara bulan Juni dan bulan Juli kalau di kalender Masehinya. Ya, seperti yang tercantum di sini ya. Ini bulan Tamus, yakni antara bulan Juni dan bulan Juli kalau kalender Ibraninya. Kalender Masehinya maksud saya. Kalau dalam kalender Ibrani namanya bulan Tamus, yaitu bulan ke-4. Di saat itulah Yesus lahir. Nah, dan pada bulan Juni dan bulan Juli itu musim panas gitu. Dengan bukti lain kita melakukan lagi pendekatan fenomenologi ya. Kita bisa lihat di Lukas pasal kedua ketika menjelang Yesus lahir. Nah, ini saya akan tampilkan Lukas pasal kedua. Nah, di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak. Mereka pada waktu malam tiba-tiba berdiri seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi. Nah, ini ada sebuah momentum ketika Yesus menjelang akan lahir. Adanya gembala-gembala di padang Yudea. Dan gembala-gembala itu tidak mungkin mengembalakan, menjaga hewan ternaknya saat digembala itu di musim hujan atau musim dingin. Memang di Israel itu nggak selalu turun salju, nggak selalu juga turun hujan, kadang salju, kadang hujan yang turun di bulan Desember ya. Dan bulan Desember itu seperti yang kita lihat di sini di kalender Ibrani, bulan Desember ya, ini ya, November Desember atau Desember Januari. Ini yang saya blok. Kalau di kalender Ibrani, Desember itu adalah bulan yang namanya bulan Tafet atau juga bulan Kislev. Nah, Kislev ini awal Desember juga, yakni bulan ke-9 ya. Datanya ini seperti yang saya pointerkan ini, yakni bulan ke-9 kalau di kalender Ibrani. Kalau di Masehinya sepadan atau setara dengan bulan Desember, bulan ke-12. Nah, pada bulan ke-9 itu di Israel sana musim hujan, dan itu terdokumentasikan di dalam tanah atau yang saudara-saudara Kristen kenal namanya Perjanjian Lama. Mana buktinya? Kita bisa lihat kitab Ezra pasal 10 ayat ke-9. Nah, ini namanya kajian fenomenologi ya, seperti ini. Nah, lalu berhimpunlah semua orang laki-laki Yehuda dan Benyamin di Yerusalem dalam 3 hari itu, yakni dalam bulan ke-9. Pada tanggal ke-20 bulan itu, seluruh rakyat duduk di halaman rumah Allah sambil menggigil karena perkara itu dan karena hujan lebat. Nah, di bulan ke-9 itu musim hujan atau musim dingin kalau di Israel sana. Seperti itu.
Dan bulan ke-9 kita lihat di sini, yakni bulan Kislev namanya. Ya, bulan Kislev itu kalau dikomparasi ke dalam kalender Masehi itu adalah bulan Desember. Jadi nggak mungkin Yesus lahir di bulan Desember. Seperti itu. Itu fakta. Kalau mau digiring lagi kudu bulan Desember, ya nggak mungkin ada yang namanya pengembala domba seperti di sini di Lukas pasal 1 nih kan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka. Nggak ada. Karena kenapa? Masuk angin nanti dombanya. Kan ngerokinnya susah, masa harus dicukur bulunya kan itu. Mungkin itu tambahan dari saya ya kalau hitung-hitungan kalender. Jadi tidak akurat. Nah, mungkin saya akan bagikan lagi hitung-hitungan kalender kalau menurut gereja ortodok ya. Kenapa gereja ortodok itu menempatkan hari Natal itu di bulan Januari? Karena menurut mereka Yesus hari di mana si Zakaria ini bertugas itu di bulan Elul. Lalu kita maju 6 bulan, 1, 2, 3, 4, 5, yakni 5 ya, dan bulan Edar. Nah lalu mereka meyakini itu bulan Kabisat gitu loh, masuk bulan Kabisat juga. Jadi maju 2 bulan lagi. Nah di saat bulan itulah Yesus dikandung. Lalu sampai maju ke 9 bulan dan lahirlah Yesus itu di bulan Sefat. Nah Sefat itu yakni bulan Januari dan Februari. Seperti itu. Itu perhitungan dari kalender orang-orang gereja ortodok. Jadi kalau kita lihat dari komparasi kalender, nggak ada yang menyatakan tanggal 25 Desember. Kalau menolak ada seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya bagikan ya, nanti bisa dikaji lagi oleh Bang Carol. Terima kasih, saya kembalikan kepada admin. Baik, terima kasih Bang untuk pemaparannya. Baik, mungkin kepada sahabat yang tampil ada ingin menambahkan atau menyampaikan pendapatnya, silakan. Ntar Afwan, aku mau sambut dulu. Mana nih? Wah, Ustadz Naja Media kok hilang? Baru mau aku sambut. Tafadol. Lanjut. Ada aku satu. Baik. Oke, mungkin karena tema kita juga ini mengenai mualaf ya. Tadi juga sempat dibahas ya kalau kondisi mualaf ada banyak mualaf begitu yang tidak sejahtera hidupnya ketika memeluk Islam. Nah, mungkin dari Gurunda, Ustadz Alwan atau siapapun sahabat yang ada di sini ingin memberikan sedikit motivasi atau tips dalam ketika menghadapi masalah begitu dengan mereka mualaf. Silakan, mungkin siapa yang mau duluan, Ustadz Alwan atau Gurunda mungkin. Ya boleh ya sedikit ya. Ya silakan Ustadz. Oke. Ya tadi sebelum saya masuk ke yang tadi yang adik tanyakan itu menarik yang disampaikan Moreh itu, dan itu perlu dikaji ya, karena kan penentuan tanggal ini itu memang sepenuhnya itu merupakan tradisi dari Bapak Gereja. Jadi dia bukan pure murni sesuatu yang digali dan tertera di dalam Biblos. Nah, sehingga ketika misalnya kita ya, dan dalam hal ini saya tahu siapa yang pertama kali mencanangkan untuk membukukan ini menjadi hari mu'allaf, itu seharusnya tidak usah kejang-kejang, biasa-biasa aja gitu. Karena itu kan masih merupakan hari yang tidak disepakati oleh internal umat Kristen sendiri. Kalau More tadi kan berbicara tentang bagaimana musim yang terjadi pada waktu itu di bulan Desember ya musim dingin. Maka itu agak mustahil kalau misalnya suara saya gimana? Kecil ya? Halo? Naik turun Ustadz suaranya. Naik turun volumenya. Kalau gini gimana? Agak jelas. Iya, sudah jelas Ustadz. Sudah lebih jelas Ustadz, sudah lebih jelas. Terima kasih. Iya, alhamdulillah. Ya, jadi kalau kita bicara tentang musim dingin tadi kan mustahil karena tidak mungkin ada domba yang yang diternakkan di musim dingin kan, seperti itu. Atau mungkin juga ada tambahan dulu kalau nggak saya salah baca, nanti More yang luruskan, ada seperti Imam Zakaria itu nggak mungkin dia berhubungan badan itu karena dia lagi dalam tugas ya. Nanti bisa dijelaskan ke arah situ. Nah, saya kembali ke pertanyaan yang mu'allaf tadi. Nah, mu'allafatu qulubuhum itu kategorinya sebenarnya kalau kita lihat di zaman Rasulullah SAW memang
diperuntukkan harta itu untuk orang-orang yang memang masih perlu untuk ditopang. Nah, erat kaitannya sebenarnya mu'allafatu qulubuhum ini. Istilah mu'allaf ini kan memang nggak ada di nggak ada di dunia Arab ya. Mungkin hanya ada di Indonesia ya. Kalau di Arab itu dikenal dengan i'tinaqul Islam atau revert. Cuman di Indonesia itu diambil dari kata mu'allaf itu. Nah, eh, memang di dalam Islam mu'allaf itu tidak untuk kita lantas terlena dan terus dibantu. Sebelumnya Rasulullah SAW, kalau kita bicara tentang bagaimana Nabi mensikapi orang-orang yang perlu dikuatkan hatinya itu, Rasulullah itu pernah memberikan harta ghanimah itu sebanyak lembah Hunain. Jadi banyak sekali. Sampai-sampai orang-orang yang mengatakan aslimu, masuk Islamah kalian, karena yang membawa risalah Islam ini itu tidak takut kelaparan. Sampai ucapan itu muncul. Makanya banyak kisah. Sehingga kalau kita lihat kajian-kajian para ulama ya, banyak dari para imam itu kemudian membagi mu'allaf itu seperti apa. Jadi ada yang kisman menjadi 2 bagian, ada arba'a aqsam, ada 4 bagian dan seterusnya. Tapi yang jelas bahwa mu'allaf itu tidak berarti lantas harus dihidupi terus-menerus. Salah satu misalnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu bahkan pernah berijtihad bahwa zakat itu sudah tidak lagi boleh diberikan kepada mu'allaf. Ini salah satu ijtihad beliau. Meskipun itu ada di dalam Al-Quran, salah satu asnaf yang harus dikasih adalah mu'allaf. Tapi kata beliau, kafiran am muslim. Beliau bilang nggak boleh. Yang kafir atau yang muslim nggak usah dibagikan zakat. Kenapa? Alasannya liintisyaril Islam. Karena Islam ini sudah melebar. Umat kita udah banyak. Tidak butuh lagi misalnya. Tidak harus lagi kita dalam rangka untuk menjaga keislaman mereka. Tapi ini ijtihad beliau ya. Jadi bukan berarti ijtihad beliau lalu itu yang terjadi, tidak ya. Ada ulama sahabat yang lain berpendapat yang sebaliknya. Nah, maksud saya ketika kita bicara tentang mu'allaf bahwa memang karena kita Islam ini agama yang tulus ya. Kita percaya bahwasanya namanya hidayah ya. Hidayah itu mutlak di tangan Allah. Ya. Kita ini mudzakir lasta alaihim bi musaitir. Kita hanya yang tugas kita itu cuma memberitahu saja. Dan itu tugas dari para nabi yang membawa risalah tauhid, hanya datang memberitahu saja, tidak pernah datang untuk memaksa. Kita tetap dalam koridor lakum dinukum waliyadin. Ya, untukmu agamamu, untukku agamaku. Sehingga ketika ada orang misalnya masuk Islam dia, ya sudah, tafadhol, silahkan masuk Islam, dan kita pasti tanya, masuk Islam ini terpaksa atau karena ada hal dan asbab yang lain. Katanya ikhlas, betul-betul ikhlas. Kalau dia ikhlas, maka silahkan masuk Islam. Kalau tidak ikhlas, silahkan minggir. Silahkan minggir, silahkan cari jalan yang lain. Kalau dia ikhlas, maka kita terima dia sebagai mu'allaf. Nah, Imam Syafi'i membagi 2 kisman, 2 bagian yang harus kita umat Islam peduli. Pertama, mu'allaf yang rentan untuk kembali ke kafiran. Ini juga perlu diwaspadai. Karena ada orang sebenarnya umat Islam yang jadi mu'allaf ini ada kategori orang Islam ya. Salah satu pengertian dari Imam Syafi'i bahwa orang Islam yang rentan terhadap kekafiran ya karena harta, kekurangan harta, itu bisa masuk dikategorikan mu'allaf. Masuk ke dalam kategori mu'allaf. Artinya orang yang harus di'allafa, ditautkan hatinya, dijaga. Ya, karena sekarang kan banyak pemurtadan itu memanfaatkan Indomie dan beras. Memanfaatkan bantuan. Ya, terakhir ada teman-teman kita risau karena di setiap terjadi korban bencana alam, biasa umat Islam selalu turun duluan. Kasih bantuan banyak begitu. Restorasi yang lebih utama yaitu bangunan kadang terlupakan. Jadi semangat di awal. Belakangan beberapa saudara kita seberang ini datang kasih bantuan, kasih makanan, lalu kemudian kasih sedikit baju, kasih buku.
Kemarin ada yang dilihat itu saya lihat di Hagia Sophia, di situ ada baju merah dia pakai Jesus is my savior. Dikasih baju. Sampai-sampai teman yang ada di lapangan itu bilang, "Pak, nanti kami ganti ya bajunya ya." Ya, sebegitu tidak tulusnya mereka di dalam memberikan bantuan. Nah, ini rentan sebenarnya masyarakat ini kategori Imam Syafi'i, kategori mu'allaf juga. Nah, gitu, itu pengertian. Tapi kalau yang dimaksud revert kembali kepada Islam atau revert atau convert kepada Islam, berarti dia maknanya lebih sempit ya. Berarti orang yang pindah. Tapi kalau mu'allaf sebenarnya secara bahasa, ini saya bertopang secara bahasa, dia sesuatu yang harus dijaga keislamannya. Baik itu muslim ataupun orang yang dulu non muslim masuk ke dalam Islam. Jadi itu bisa masuk dua kategori di dalamnya. Ya mungkin begitu saja dulu tambahan ya. Silakan dilanjutkan. Baik, terima kasih Ustaz Ron. Mungkin sahabat yang lain ingin menambahkan sedikit motivasi untuk sahabat-sahabat kita mualaf di luar sana untuk bisa kuat, bisa istiqomah untuk tidak kembali murtad lagi, karena selama ini kan sudah banyak kasus yang bermunculan di daerah-daerah. Ada misionaris-misionaris yang datang ke sana, ya seperti yang dipaparkan Ustaz Alwan, termasuk di lokasi bencana ya biasanya mereka datang seperti itu. Nah, mungkin apa begitu yang bisa saya lupa jawab iya. tadi kalau gitu. Saya izin Oh jawab. ya, silakan Tadi Ustaz. saya lupa pertanyaan. Oke, terkait motivasi ya. Bahwa al-haramu bayyin, al-halalu bayyin. Haram jelas, al-bayyin jelas. Kemudian agama Islam ini juga kebenaran ya. Itu sudah sangat jelas. Sehingga kita untuk orang yang bagi kita sendiri itu, kita sebagai seorang muslim, tugas kita itu maksimal hanya itu saja. Mewanti-wanti sebagaimana yang dilakukan oleh gurunda kita Ustaz Zuma ya, dan Moreh dan yang lain-lain, itu adalah sekedar mewanti-wanti bahwasanya ya ajaran yang diajar dari turun temurun ya, diutus seluruh para rasul itu hanya untuk mengajarkan bahwa la ilaha illallah ya, tidak ada Tuhan selain Allah, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Itu aja yang dibawa dari masa ke masa dengan ragam varian cara metode dakwah yang dibawa masing-masing, tapi pesannya itu satu. Dan ketika ada yang keluar daripada koridor itu, maka sejatinya dia telah melakukan sebuah kezaliman yang sangat besar. Kezaliman yang sangat besar. Inna syirka la zulmun azim. Mengingkari Allah, ya, mensekutukannya, menganggap bahwa ada makhluk yang lain yang setara dengan dia atau bagian darinya, maka itu adalah sebuah bentuk kezaliman yang besar. Dan orang-orang yang melakukan kezaliman ini ya akan betul-betul mendapatkan iqab, balasan daripada Allah nanti. Kenapa dikatakan kezaliman yang besar? Kalaulah kita mengingkari ibu kita sendiri. Kita berkumpul di satu majelis, lalu orang tanya, "Siapa ibumu?" Ibu kita ada di situ, kita katakan, "Ibu saya tidak ada. Ibu saya sudah mati." Nah, paling kita akan bilang ini maling kundang ini. Maling kundang dikutuk jadi batu. Bagaimana dengan mengingkari Tuhan yang jelas-jelas, ya? Yang hatinya lurus itu pasti bakal tahu bahwa Tuhan itu nggak mungkin mati, Tuhan nggak mungkin disiksa, Tuhan nggak mungkin begini, Tuhan nggak mungkin batu, Tuhan nggak mungkin tikus. Maka fitrahnya dia akan menerima itu. Ketika dia menerima itu, maka insya Allah dia akan lurus. Nah, perihal kalau ini kalau misalnya terus tiba-tiba sudah dinasihatkan sama gurunda, Triyun, semua kita di sini berbicara, lalu dia murtad misalnya karena asbab dunia, misalnya karena ikut suami, ikut istri, lalu ikut dunia karena dunia yang sedikit, ya urusan dia lah, ya. Tidak ada rasa berat di hati kita, la haraj. Karena dalam Al-Qur'an itu dikatakan qad tabayyana rusydi minal ghayy. Karena yang benar itu sudah jelas, yang salah jelas, yang ini jelas. Jadi dia akan kembali kepada dirinya sendiri. Dia akan menanggung sendiri. Jadi motivasi yang bagaimana lagi yang mau diharapkan? Apakah mau diberikan dia 2 lembah emas?
Apakah mau diberikan dia harta dan istana, dina bobokkan di kasur yang empuk? Nggak perlu. Nggak perlu. Insya Allah, kalaupun ada yang murtad, kita ingat janji Allah. Bahwa Allah akan mendatangkan satu kaum. Yuhibbunahu wa yuhibbunah. Yuhibbunahu wa yuhibbunah. Satu kaum ini karakternya Allah cinta kepada dia. Ya. Di dalam Al-Quran itu dikatakan, siapa yang meninggalkan agama Allah, Allah tidak diapa-apakan. Allah hanya akan gantikan dengan suatu kaum. Para mu'allaf ini, yang mereka itu mencintai Allah dan mereka dicintai Allah. La yakhafuna lawmata la'im. Mereka tidak peduli celaan para pencela. Tanda itu dua ciri itu. Satu, mereka dicintai Allah dan mereka mencintai Allah dengan sangat. Yang kedua, la yakhafuna lawmata la'im. Mereka tidak peduli dengan celaan pencela. Dihina begini, dihina begitu, dia tidak peduli, sudah lurus. Itu saja. Jadi ada penggantinya, aman-aman saja kita ini. Dan terbukti kok sampai sekarang Islam itu agama terpesat di dunia. Ya, agama terpesat di dunia, insyaallah. Itu aja, Dek. Baik, terima kasih Ustaz. Jadi itu tadi ya beberapa untuk menguatkan saudara kita yang mualaf di luar sana. Kemudian dari segi muslimah sendiri nih, kan kita itu ada keutamaan untuk membantu fakir, anak yatim. Nah, kemudian mungkin Ustaz Ron bisa dijelaskan apakah di dalam Islam sendiri, di dalam Al-Quran sendiri ada seruan, ada perintah untuk membantu saudara kita juga yang mualaf ini. Silakan Ustaz. Kasih yang lain lagi, Dek. Kebanyakan saya. Oke, mungkin yang lain ada yang ingin menjawab, silakan. Permisi, saya dari Kristen. Oh ya, silakan. Silakan pertanyaannya, Bang. Apakah boleh menanggapi, Bang? Ya, boleh, silakan. Ya, sebelumnya maafkan atas ceteknya ilmu saya ya. Saya memang masih belajar, terutama sama Mureh Rizky ini, karena beliau memang lulusan dari akademisi yang kita akui ya. Selamat sore juga Bang Suma, Ustaz Awan, Bang Kelvin, dan teman-teman yang lain. Sebelumnya saya boleh bertanya Bang Suma, kalau boleh tahu Bang Suma, apakah juga seperti Bang Rizky ya? Maksud saya dari jurusan perbandingan agama juga? Halo? Ya, kalau saya cuma ini teolog jalanan. Kalau Mureh Rizky itu melalui pendidikan formal. Oh baik. Oke. Saya cuma ini aja Bang, cuma kita kan udah berapa kali ketemu kan? Ya baik. Mohon maaf teman-teman, saya ingin sedikit menanggapi tadi yang disampaikan oleh Mas Rizky. Jadi kalau menurut Mas Rizky dengan beberapa penghitungan yang tadi, maaf ya, saya keluar dari tema nggak apa-apa ya Bang MMCI, Bang Admin? Saya cuma berusaha menanggapi aja tadi yang disampaikan Bang Rizky, boleh nggak? Ya, silakan Bang. Oke. Jadi baik. Jadi bahwa malaikat Gabriel menemui Zakaria pada perayaan Yom Kippur itu datanya berasal dari Protoevangelion Yakobi, Bang, Mas Rizky ya. Jadi ketika Mas Rizky membaca bahwa ada pengundian dan lain sebagainya, perlu diketahui bahwa pengundian itu ada 4 undian biasanya. Jadi undian itu ada 4 macam. Sebentar, Pak aja ya. Yang pertama itu untuk membersihkan altar. Kemudian yang kedua itu siapa yang slay. Kemudian dan selanjutnya ya seperti itu ya. Maksud saya seperti ini. Nah, pengundian itu dilakukannya bukan hanya pada masa Day of Atonement, hari Yom Kippur saja, Bang. Tetapi setiap hari di dalam daily service dan sacrifice. Jadi
pertama data yang kami sampaikan adalah yang dikatakan malaikat Gabriel menemui Zakaria itu pada perayaan adalah dari Protoevangelion Yakobi. Kalau soal 6 bulannya tadi ya memang benar 6 bulan setelah itu. Nah dari Yom Kippur itu monggo bisa dihitung. Itu juga memang pada 25 Desember ya, 25 Kislev dan lain sebagainya. Saya tidak terlalu bisa mendetailkan itu. Kemudian mengenai Bang Juma tadi kalau tidak salah menyinggung Yeremia 31 ya Bang Juma. Mengenai perjanjian baru itu ya Bang Juma. Halo? Iya, lanjut saja dulu Bang, lanjut. Iya, anggap iya saja. Diteruskan. Oke, baik. Jadi ada satu poin yang perlu di dalam Yeremia 31 itu seperti ini Bang. Sebentar ya, saya buka terlebih dahulu. Kalau tidak salah ayat mengenai perjanjian baru ya. Nah, ayat 31, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ayat 32, bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari Mesir, keluar dari tanah Mesir. Artinya bukan seperti perjanjian yang dibawa oleh Musa pada waktu itu. Jadi memang ada banyak perjanjian ya, ada perjanjian dengan Nuh, ada perjanjian dengan Abraham. Tetapi poin yang Tuhan sampaikan dalam Yeremia 31 ini adalah bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan. Artinya ada suatu perjanjian yang baru yang tidak seperti mengenai the law atau the Torah. Jadi yang konteksnya Musa. Nah, kalau saya pinjam istilahnya Pak Jody, itu seperti oper gigi. Seperti itu. Nah, kemudian saya baca lagi ya, perjanjianku itu telah mereka ingkari, meskipun aku menjadi Tuhan yang berkuasa atas mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi beginilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sudah waktu itu, demikianlah firman Tuhan. Aku akan menaruh Tauratku ke dalam batin mereka dan menuliskannya dalam hati mereka, maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Dan tidak usah lagi, ayat 34, orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku, demikianlah firman Tuhan. Sebab, ini ada yang perlu digarisbawahi, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Nah, ayat di mana Tuhan akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka, tentu ini sangat berkaitan dengan kemesiasan Nabi. Karena Mesiaslah yang melakukan penebusan dosa. Nah, ini bisa kita cek dari kitab Daniel. Daniel 9 ayat 24. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan. Artinya perjanjian baru itu bicara mengenai pengampunan dosa yang paralel dengan ini saya bacakan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan Nabi, dan untuk mengurapi yang Maha Kudus. Jadi Mesias yang ada di dalam Daniel 9 ayat 24 itu memang saya hitung-hitungannya mungkin kurang detail ya Bang Zuma dan Ustadz Awan dan Mas Rizky. Tetapi hitungan yang dilakukan 77 kali masa ini tepat persis dengan kematian Yesus di kayu salib. Itulah kenapa dikatakan sesudah ke-62 kali 7 masa itu akan disingkirkan seorang yang telah diurapi. Nah, yang diurapi ini jadi Daniel ini benar-benar tepat bicara mengenai nubuatan tentang Yesus, bahwa Yesus akan disingkirkan, Mesias tadi akan disingkirkan. Nah, hitungannya
Mungkin saya bisa salah ya, maksudnya saya tidak bawakan data yang detail saat ini ya, tetapi ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Nah, dengan tanah lapang dan paritnya itu juga bisa berarti dengan benteng semacam itu, semacam benteng gitu ya. Nah, setelah dihitung itu memang ketemunya dengan persis dengan kedatangan Yesus. Nah, itulah kenapa saya sampaikan yang Ustadz Zuma tadi, menurut pendapat kami yang Kristen, bicara mengenai Yeremia 31 tadi, ini kita sedang ngomong mengenai kedatangan Mesias nanti. Jadi perjanjian baru yang memang dimulai oleh Mesias. Yesus pun mengatakan inilah darah perjanjian yang baru. Jadi ada perjanjian yang baru, new covenant yang dilakukan oleh Yesus sesuai dengan penggenapan bahwa Dia akan melepaskan kita dari dosa-dosa kita melalui penyalibannya di kayu salib. Mungkin demikian. Mohon maaf kalau agak membingungkan. Saya tidak membawa data yang detail soalnya. Saya cuma pas dengar tadi Mas Rizky saya tertarik. Ya, salam juga Mas Cetos dari saya. Baik, silakan Bang, langsung ditanggapi. Oke ya. Pertama saya ingin menanggapi beberapa aspek ya. Insya Allah saya bisa menunjukkan beberapa literasinya ya, literasi dari Keyahudian dan juga dari kalangan Kristen. Di sini saya mengutip sebuah literasi atau literatur dari Alan Menges ya. Ini bukunya. Alan Menges itu siapa? Professor of Divinity of Biblical Criticism ya. Jadi ini bukan buku kaleng-kaleng ya. Menurut saya ya, ini kalau menurut saya ya, beliau ini penulis buku ini bukan kaleng-kaleng kayak penulis yang ini ya. Bukan. Karena saya orang yang suka baca buku saya, kebetulan. Ya, terkait soal Natal ya. Bahkan Natal sendiri itu dikritik oleh Profesor Alan Menges ini yang menulis buku ini ya. Di sini dikatakan Natal, penempatan tanggal 25 Desember dari Natal itu terpapar oleh budaya kafir sebelumnya. Itu bukan kata kalangan kita yang muslim loh, tapi dari kalangan Kristen sendiri. Jadi jangan salahkan kita yang muslim. Kita hanya mengutip saja. Nanti bisa buka ya buku ini. Buku ini mudah didapat kok di Gramedia, banyak. Judulnya History of the Religion. Karya Profesor Alan Menges. Nah, ini literasinya ada. Nah, bahkan hitung-hitungan saya dibenarkan oleh Profesor Alan Menges. Beliau juga salah satu menjadi pakar Keyahudian juga, dan sekarang mengajar di Oxford University. Beliau itu yang mau saya tanggapi ya. Lalu yang kedua, kalau kita bicara Yom Kippur ya, Yom Kippur itu harusnya ada namanya menyerahkan korban bakaran yang membawanya ini adalah Kohen Gadol, yakni di situ saat Zakaria alaihissalam. Dalam Islam namanya Zakaria alaihissalam, dalam Keyahudian Imam Zakaria, Kohen Zakaria ya. Nah, Kohen Zakaria ini harusnya ada prosesi membawa itu, gitu loh. Membawa korban bakaran. Kalau itu mau dikatakan itu Yom Kippur seperti Bambang Nursena dan Ibu Rita Wahyu. Namun pada faktanya narasi itu kita tidak akan pernah temukan di Injil Lukas. Mau kita cari sampai botak ya, mau versi apa nggak akan kita temukan keterangan itu. Maka mustahil itu adalah Yom Kippur. Nah, lalu juga fenomena yang lain ya, karena saya melakukan pendekatan fenomenologi juga. Tadi kalau misalkan itu dikatakan itu Desember, maka bulan Desember itu kalau dalam kalender Ibrani yakni bulan 9. Dan bulan 9 itu musim hujan di sana, nggak mungkin ada gembala. Seperti itu. Halo. Oke, mungkin ada gangguan jaringan ya. Mungkin Gurunda dulu, Gurunda. Silakan Bang Zuma. Baik, sambil menunggu Adinda Morereski ya. Tadi sahabat saya mengutip Yeremia 31 ya sampai 34. Nah, justru kalau kita ingin melihat dari sudut pandang logika, maka tidak perlu lagi ada Tuhan yang datang inkarnasi menjadi manusia untuk menebus dosa manusia.
berdasarkan dalil Yeremia 31:34 itu. Kenapa? Di situ nyata diterangkan dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan. Sebab kenapa? Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Jadi buat apa lagi ada penebusan dosa? Ini sederhana sebenarnya. Lalu kemudian kalau kita ingin mencari lagi data-data kemudian pengampunan dosa ini kan melanggar semua aturan main yang Tuhan jabarkan, sampaikan kepada para nabi-nabi terdahulu. 1 Raja-Raja 21 nomor 10. Suruh jugalah 2 orang dursila duduk menghadapinya dan mereka harus naik saksi terhadap dia dengan mengatakan engkau telah mengutuk Allah dan Raja, sesudah itu bawalah dia keluar dan lemparilah dia dengan batu sampai mati. Jadi orang yang mengutuki, orang yang diurapi Tuhan, justru itulah yang harus dihukum mati. Ya. Di dalam 2 Samuel 19 nomor 21. Lalu berbicaralah Ebisai, anak Seruya, katanya, bukankah Simei patut dihukum mati karena ia telah mengutuki orang yang diurapi Tuhan? Jadi orang yang mengutuki orang yang diurapi Tuhan itu dihukum mati. Nah, siapa yang diurapi Tuhan? Silakan kita baca Lukas 2 nomor 26. Yesus diurapi Tuhan. Berarti siapa yang mengutuki Yesus, orang itu harus dihukum mati. Lalu baca Galatia 3 nomor 13. Yesus Kristus masih yang terkutuk di atas tiang salib. Berarti orang-orang yang mengimani pengajaran mengutuki orang yang diurapi Tuhan, semuanya harus dihukum mati. Karena itulah kemudian Allah menghukum mereka ini dengan kekafiran. Sehingga Al-Quran menerangkan bahwa orang-orang kafir itu kelak akan mendapatkan siksaan yang setimpal dengan apa yang mereka imani, apa yang mereka ajarkan di atas muka bumi ini. Maka diterangkan kemudian Al-Quran, orang-orang kafir itu seringkali nantinya di akhirat ya menginginkan agar mengapa? Agar mereka itu bisa kembali ke atas muka bumi ini. Walau tara izwuqifu 'alan nar faqalu ya laitana nuraddu. Jadi mereka ketika itu ya, dan jika kamu Muhammad dinyatakan oleh Allah ingin melihat ketika mereka dihadapkan ke dalam neraka kelak, mereka itu akan selalu mengatakan, kiranya kami dikembalikan ke dunia dan tidak mendustakan ayat-ayat Tuhan kami, serta menjadi orang-orang beriman. Maka ayat ini menerangkan, maka tentu engkau akan melihat orang-orang kafir itu dengan cara kamu melihat suatu peristiwa yang sangat mengharukan. Mereka sangat menyesal ketika sudah berada di hadapan api neraka. Karena itulah kemudian, ya sahabat saya mengatakan bahwa Yeremia 31:34 itu kena kepada itu. Tidak ada itu manusia ya dikatakan sebagai penjelmaan Tuhan yang kemudian untuk menebus dosa manusia. Kenapa? Karena di data itu sangat jelas menerangkan dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenallah Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Demikianlah firman Tuhan, sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Maka karena itulah kemudian kalau Anda lihat di dalam kitab Anda, tidak ada satupun pengajaran Yesus yang menerangkan tentang Allah, yang menerangkan tentang Tuhannya Abraham, yang menerangkan tentang esensi daripada Tuhan yang benar. Tidak ada. Yesus hanya datang sibuk mengajarkan dirinya utusan Tuhan. Kenapa? Karena Bani Israel itu sudah tahu siapa itu Allah. Maka Yesus tidak perlu mengajarkan Allah itu kayak mana. Malah dikatakan jika Allah Abraham itu adalah Tuhanmu, maka niscaya kau akan menerima aku karena aku datang dari dia. Jadi Yesus tidak mengajarkan lagi tentang esensi Allah. Tidak sama ketika Rasulullah Muhammad SAW datang kepada orang-orang jahiliyah bangsa Arab. Karena mereka memang tidak mengenal Allah. Maka isi daripada kajiannya 13 tahun hanya mengenalkan Allah. Berbeda dengan Yesus. Karena itulah kemudian kalau ada yang mengutuki Yesus, orang yang diurapi oleh Tuhan, celaka jadinya. Karena itu ancaman Tuhan. Mengutuki orang yang diurapi Tuhan, dihukum mati. Nah, di dalam kitab saudara, Yesus itu diurapi oleh Tuhan. Dan Yesus itu dikutuki oleh Paulus, pendiri Kristen. Dan kalian, saudara-saudara saya, mengaminkan itu. Padahal tidak ada satupun manusia ya, yang kemudian mengajarkan Yesus itu terkutuk, mati di atas tiang salib dengan cara terkutuk karena menebus dosa
orang-orang Kristen dari kutuk hukum Taurat. Padahal hukum Taurat itu bukan kutukan. Hukum Taurat itu adalah aturan main Tuhan, ketetapan Tuhan yang diajarkan oleh Tuhan kepada Bani Israel. Maka dia menerangkan, aku akan mengikat perjanjian kekal dengan mereka. Aku akan bahwa aku tidak akan membelakangi mereka, melainkan akan membuat baik kepada mereka, berbuat baik. Aku akan menaruh takut kepadaku. Dia akan takut kepadaku dalam hati mereka, supaya mereka jangan menjauh daripada aku. Nah sekarang teman-teman Kristen, ada nggak rasa takut kepada Allah? Tidak. Mereka bersuka cita, bertepuk tangan untuk Bapa yang di surga. Nggak ada rasa takut sama sekali. Di tempat ibadahnya mereka berhappy-happy, bernyanyi ria. Nggak ada rasa takut kepada Tuhan. Sementara Tuhan yang benar itu, umat yang benar itu adalah takut kepada Allah. Mereka mendengarkan nama Allah disebutkan, mereka takut, mereka menjaga bagaimana kemudian hati mereka itu selalu mengingat kepada Allah. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Itulah mereka orang-orang yang beriman itu, takut kepada Allah, bergetar hati mereka mendengarkan kalimat Allah, mendengarkan nama Allah disebut, bukan malah kemudian tepuk tangan. Ya, bukan seperti itu. Jadi saya kembalikan kepada Dinda Morereski untuk melanjutkan materi tadi, yang pada intinya bahwa ketika Anda menggunakan Yeremia 31, maka tinggalkan konsep yang mengajarkan ada Tuhan inkarnasi menjadi manusia untuk menebus dosa manusia. Kenapa? Karena di dalam Yeremia 31 nomor 34 Tuhan telah menghapuskan dosa-dosa manusia. Demikian. Permisi Mas Rizky, aku tidak sebentar, saya dulu, saya belum selesai. Ya, saya belum selesai. Bentar. Saya tanggapi, saya belum karena selesai. aku mau keluar ini Mas Rizky. Oh enggak, tahan dulu, jangan keluar dulu. Ya, mungkin Bang Rizky dulu diselesaikan yang tadi ya. Ya, tadi terputus. Kebetulan di kantor saya ini tadi terputus Wifi. Ya, silakan mohon Bang. maaf. Ya. Jadi yang pertama saya tegas, tadi kan itu sudah saya sampaikan yang pertama ya. Mas Rizky, aku sekali aja. Aku dari tadi dengerin terus, aku minta tolong sekali aja. Oh enggak dulu, enggak. Saya mau tanggapi yang tadi dulu. Enggak, sabar. Tapi, sabar, saya mau tanggapin dulu. Oke, tapi singkat ya Mas Rizky. Ya enggak lah, ini detail. Ini detail. Kita bicara Torah kan, saya akan jelaskan konsep Torah di sini. Boleh ya? Karena kan tadi tanggapannya kepada saya kan. Boleh, tapi kalau misalnya aku nanti live, aku akan chat ya Mas. Boleh. Silahkan. Ya silahkan. Kalau mau live, More kalau dia mau live, saya sedikit aja mungkin. Sedikit aja karena Mas More akan mungkin gini aja kan? Bang Alwan. Enggak, sebentar aja. Saya minta waktu. Ya, minta waktu 1 menit paling. Kita 1 menit semua ya. Karena saya ingin tanggapi juga ini buat ya. Iya, siap Bang Alwan. Siap Mas Alwan, itu Ustaz Alwan. Ya, kita kalau bicara Torah ya, dalam konsep Torah ini yang kitabnya saya pegang sekarang ya, ini saya Torah. Mungkin admin, saya minta tolong boleh nggak layout saya dibesarkan di sini, biar nanti Iwan Filah juga bisa melihatnya gitu loh. Jadi biar jangan disangka saya mengada-ngada juga, karena saya selalu berbicara menggunakan literasi. Boleh mungkin admin dibesarkan layoutnya saya, kalau boleh. Ya. Saya di sini kita berbicara Torah. Dalam konsep Torah ya, dalam konsep Torah itu tidak ada namanya si Tuhan ini berinkarnasi menjadi manusia. Itu nggak ada konsep tersebut. Nah, kenapa saya harus bawa Torah ini? Karena ini yang dijadikan, kitab inilah yang dijadikan tumpuan oleh saudara-saudara kita yang Kristen untuk mengklaim bahwa ilahinya, yang dia sebut ilahi, yang dia klaim ilahi, yang dia imani sebagai ilahi, menjelma menjadi manusia. Sedangkan ini aslinya kitab milik Yudaik. Waktu kemarin saya masih ingat juga Mas Cetos ini pernah dialog dengan saya gitu kan, terkait dengan kalangan siapa, Nazorim ya kalau nggak salah ya. Kebetulan ada kitabnya di sini, saya ada. Nanti kita bisa diskusi lebih lanjut kalau masih punya waktu banyak ya. Saya akan beberkan data selebar-lebarnya. Nah, dalam konsep Torah itu tidak ada terkait bicara nubuatan. Karena kenapa? Torah itu menubuatkan dan juga mengenapi nubuat tersebut. Dan yang saudara-saudara Kristen klaim sebagai perjanjian lama adalah kitab ini, namanya kitab Torah. Dan ini yang menjadi tumpuan saudara-saudara kita dari kalangan Yahudi atau Yudaik. Itu yang pertama ya. Lalu yang kedua, saya juga ingin menanggapi tanggapan dari Ustadz Alwan yang mengatakan di akhir-akhir ya tadi bahwa Islam itu adalah agama yang berkembang pesat, dan itu pun sekali lagi diakui oleh buku ini, dan ini dari kalangan Kristen. Dan menurut saya ini merupakan buku yang cukup fair dari penulis Kristen satu-satunya ini.
dalam menulis menulis kritikan ya, secara kritis sekali gitu loh. Dan di sini kita bisa lihat Profesor Alan Menges ya, ini membicarakan tentang Islam. Dia mengatakan, apa yang paling luar biasa tentang Islam adalah kecepatan pertumbuhannya. Muhammad yang mengawali hidupnya sebagai seorang pengembala miskin. Nah, ini aja saya nggak setuju. Karena kenapa? Nasabnya Nabi Muhammad SAW itu adalah orang terpandang dan orang yang berkecukupan. Kapan-kapan next time bolehlah waktu khusus nanti saya menjelaskan Syirah Nabawiyah nanti di sini. Kebetulan saya ada juga sumbernya Syirah Nabawiyah. Nah, cuma di sini saya menegaskan, ini dari Profesor Alan Menges ya, yang merupakan Profesor of Divinity and Biblical Criticism, dia mengakui bahwa Islam itu adalah agama yang pertumbuhannya luar biasa. Percepatan pertumbuhannya ini luar biasa, bahkan mengalahkan Kristen. Dan dikatakan olehnya, kita semua sebagai umat Kristen tidak bisa menampik bahwa Islam percepatan pertumbuhannya merupakan sebuah agama yang menyebar begitu cepat dan luar biasa. Bahkan Kristen butuh berabad-abad untuk menyebar ke seluruh dunia. Ini diakui oleh kalangan Kristen. Jadi kalau mau protes ya, silakan protes sama Profesor Alan Menges ya. Buat Mas Cetos dan Iwan Vilas semua bisa beli buku ini, History of Religion, karya Profesor Alan Menges, bisa dibeli di Gramedia kesayangan Anda dan di kota Anda. Itu aja. Terima kasih Bang Admin, saya kembalikan. Ya, baik, saya ini tanggapi sedikit ya. 1 menit juga Bang Citos. Jadi tadi yang menarik karena Bang Citos tadi setelah menanggapi Yeremia dari Bang Zuma, kemudian membawa tentang kemungkinan nubuatan. Saya katakan kemungkinan nubuatan karena diambil dari kitab Daniel. Tadi Moreh Rizky sudah katakan nubuatan yang diklaim oleh Kristen itu diambil dari kitab Yahudi. Nah, saya ingin kita masuk ke ke penggalan itu dulu. Pertama, Daniel itu kalau Bang Citos itu belajar kekristenan atau minimal membaca artikel kekristenan, nubuat yang di Daniel itu banyak sekali penafsiran. Ya, ada yang sampai ke antikris, jadi tidak semata-mata untuk Yesus itu sendiri. Bahkan kalau kita buka catatan Bapak Gereja, Saint Jerome misalnya, itu dia menjelaskan bahwasanya penafsiran itu sangat banyak. Dia mencatat seluruh penafsiran-penafsiran yang ada. Nah, apa yang tidak matching ya? Misalnya Bang Citos, ya, tidak matchingnya gini. Misalnya, kalau kita baca ayat itu baik-baik yang di Daniel, itu terjadi setelah Yerusalem dipulihkan. Pertanyaan, apakah Yesus datang ketika Yerusalem sudah dipulihkan atau tidak? Nyatanya kan tidak. Iya kan? Bahkan Yesus mengalami masa kekacauan itu di Yerusalem itu. Yang kedua, kalau misalnya itu berujung kepada Daniel, maka dihitung aja 70 kali 7 itu 490, dan Daniel itu matinya kapan? Daniel itu mati kurang lebih 600 tahun sebelum Masehi, 6 SM ya, 6 sebelum Masehi. Dan kalau 490 berarti nggak sampai, ada 100 tahun gap untuk menganggap Yesus itu adalah Mesias yang dinubuatkan Daniel itu. Jadi mohon maaf ya, kalau orang Arab katakan mingkul di asif, mohon maaf sekali, apapun nubuat yang ditujukan, yang diambil daripada kitab Yahudi itu sebenarnya nggak matching. Itu sesuatu yang kalau boleh, mohon maaf, orang Inggris katakan that is cherry picking. Itu adalah permainan pengambilan aja. Itu mungkin poin yang saya sampaikan untuk terkait tentang Daniel. Silakan Bang Citos, waktu Anda. Baik, Mas Bang Alvan ya. Jadi bagaimana kita menghitung itu? Saya cuma bacakan sekilas ya. In 7 weeks and 62 weeks, in other words, another 483 years. The counting of those 483 tahun was to start when the command went out to restore and rebuild Jerusalem. According to the angel of Gabriel, Jerusalem will be built again with streets and trench. Jadi di Daniel 9 ayat 25. Streets during the time of the scripture, it was today would be called a city gate. Jadi jalan yang dimaksudkan pada waktu itu adalah city gate, the protected space of the city, the center of life. The wall and gates were part of that protect area, like the described into Chronicles. Ini mungkin saya copy aja ya, Ustadz, mungkin bisa untuk belajar. Saya sudah pernah saya baca itu, bro. Itu salah satu eksegesa, penafsiran, kemungkinan, eskatologi kita bahasakan itu. Ada yang mengatakan itu eskatologi. Penafsiran akhir zaman. Setuju, Ustadz Alwan.
Tapi setuju saya mau Ustaz tanya Awan bro, saya tanya ke bro, saya tanya ke bro, dan ini mengunci sebenarnya, mengunci kemungkinan itu. Ya, misalnya gini, kalau kita buka versi King James Version, itu terjemahannya week, minggu. Tapi kalau kita buka BIS, itu terjemahannya tahun. Dari dua version ini, English Bible sama-sama mengatakan dirinya Biblos, Bapak Citos pilih terjemahan yang mana? Minggu apa tahun? Saya belum bisa itu Bang. Saya belum bisa itu. Saya belum bisa Exactly, jawab. itu yang saya maksud. Sepertinya Anda belum baca artikelnya baik-baik. Jadi saya katakan itu eksegesa, ya. Eksegesa, Bukan salah demikian satu juga, Bang. eksegesa. Ini kalau misalnya ini bisa di show, jadi Coba perintah di-showkan aja. tersebut, ya. Jadi perintah tersebut ini yang di private chat ini, Bang. That command was sent out on the year 445 BC when the king of Persia Artaxerxes gave Nehemiah the required order to rebuild Jerusalem and the temple. Therefore, according to the prophecy of Daniel, 483 tahun after 445 BC, the Messiah will come. Nah, this is not how you count, ya. Ini bukan cara Anda menghitung. Ini Anda ambil dari artikel, ya. Coba mengeksegesa. Saya sudah katakan. artikel, Sekarang kita Bang. kritik. Bang Citos, saya kritik gini. Coba Anda jawab dulu nih. Kita sebelum pakai penafsiran ini, cara dia menghitung, karena dia sudah dari awal dia mencoba menyamakan, mengakurasikan nubuat itu untuk Yesus, kan. Pertama saya tanyakan dulu. Jerome ini salah seorang bapak gereja dan bapak cek itu, dia sendiri mengatakan ada banyak penafsiran tentang itu, tentang nubuat Daud 70 kali 7 itu. Pertanyaan saya, Bapak sudah baca tafsiran-tafsiran itu atau belum? Saya belum. Tetapi gini, itu masalahnya. Yang kedua, ketika kita baca eskatologi, ada tidak orang Kristen yang menafsirkan 70 kali 7 itu tidak berhenti di masa Yesus, tapi sampai antikris. Benar nggak? Ada, betul. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak tidak baca lagi bahwasanya Daniel mati 600 tahun sebelum Yesus lahir. Padahal kalau 70 kali 7 berapa hasilnya? 490. Tidak sampai 500. Betul. Berarti ada selisih 100 tahun dari Daniel. Itu juga nggak matching, kan? Maksudnya bagaimana cara memastikan itu? Tidak ada, kan? Saya sepakat Bang Awan bahwa banyak kalau kita bisa bilang juga Taurah itu aja ada 70 wajah. Jadi ada banyak tafsir. Apalagi kita bicara soal eskatologi. Kitab Wahyu sampai hari ini ada sekitar 7 atau 8 pendapat. Maka saya juga tidak heran ketika kita bicara kitab Daniel ada banyak pendapat. Tetapi saya coba menyampaikan bahwa dari perhitungan ketika The Gate itu dibangun, jadi Mas Alwan bisa lihat di sini ya, 483. Nah, nanti ketemunya di 332 AD, Mas Alwan. Jadi ini ada di private chat. Maaf, saya minta maaf sekali. Saya harus leave. Saya bukan ini. Semoga saya bisa ketemu lagi. Tapi saya akan saya akan juga terus belajar. Terima kasih Mas Alwan dan Bang Sumak dan teman-teman yang lain. Mohon maaf. Ya. Terima kasih semuanya. Mas Rizky, nanti moga-moga kita ketemu lagi. Terima kasih. Siap Mas Yetos. Terima kasih. Baik, mungkin dengan berakhirnya diskusi tadi gitu, karena kita juga sudah memasuki penghujung acara ya. Mungkin untuk semua pemateri yang ada di sini bisa menyampaikan mungkin kesimpulan dari diskusi kita pada hari ini sebelum saya menutup The Arena pada hari ini. Silakan satu-satu. Dari siapa dulu ya? Mungkin dari Bang Rizky dulu. Ya, bisa Bang? Ya, bisa Bang. Ya, silakan. Ya, terima kasih juga nih udah diberikan kesempatan ya mampir ke Arena, karena saya baru pertama kali juga ke Arena tadi. Terima kabar dari Bang Juma, sistemnya gimana kan, biar saya nggak menyalahi aturan juga ini di tempat tertentu kan, berarti sistemnya kadang beda gitu. Makanya saya tanya dulu, ternyata diskusi dan ada topiknya dan bebas, saya aja bisa menjawab, oke lah saya masuk gitu kan. Seperti itu. Nah, dengan topik kali ini menurut saya sangat bagus ya kita mengulas soal mu'alaf gitu loh. Bagaimana posisi seorang mu'alaf dalam Islam, lalu harus memperlakukan mu'alaf itu seperti apa, agar, karena gini loh, saya melihat ya umat di negeri ini terpecah dua, dari seorang muslim yang beneran muslim dan juga ada seorang munafikun wujudnya muslim. Nah, ini yang berbahaya. Nah, semoga orang-orang munafikun
yang berwujud muslim ini bisa mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kayaknya kita perlu, kalau menurut saya boleh memberi saran ya, perlu menggaungkan hak-hak para mu'alaf gitu loh. Agar mu'alaf ini tidak selalu didiskreditkan dan tidak selalu juga dari kalangan non muslim ya, ini bermain play victim dengan menunjukkan penderitaan para murtadin. Seolah-olah para mu'alaf ini datang ke dalam Islam itu dengan tanpa tekanan, tanpa siksa gitu loh. Banyak yang mereka mendapat intimidasi juga, dan ini perlu digaungkan menurut saya. Dan yang terakhir, yang kedua ya, bagi netizennya Bang Juma, netizennya MCI Makassar ya, saya berharap kita dalam berdialog, kalau di live chat jangan ada caci maki gitu aja. Karena dalam berdialog agama ini kan sensitif, saya katakan sensitif. Jadi janganlah menggunakan kata-kata yang menyinggung, apalagi sampai menghina sesembahan. Karena di dalam Islam sangat dilarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah memaki sesembahan agama lain, sesembahan orang lain, karena mereka akan memaki Allah Subhanahu wa taala tanpa ilmu, seperti itu. Dan juga saya juga numpang promo sedikit, boleh ya Bang ya? Ya, jangan lupa subscribe di Lentera Rohani Institute. Ya, channel kita. Boleh ya. Terima kasih telah diberikan kesempatan kepada saya. Akhir kata saya ucapkan wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kedua baik, ya, baru silakan siapa lagi? Yes, silakan. saya lagi. Baik, Silakan, Ustaz. bismillah. Ya, pertama terima kasih sekali tadi More Rizky sudah datang. Mudah-mudahan datang lagi, mampir lagi di MMCI. Jadi More Rizky ini wakil koordinator YPM At-Tauhid ya. Oke. Saya mungkin dari tema kita tentang mu'allaf tadi, satu yang bisa kita ambil bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sebagai kudwah, sebagai suri toladan, beliau itu betul-betul sangat amat boleh dikata caranya itu sangat beda dengan yang lain. Oleh karena itu, kerap kali beliau itu kalau ditanya, itu jawabannya selalu beda setiap individu. Jadi treatmentnya itu selalu beda. Ada orang yang datang, diberikan dia, seperti Abu Hurairah itu cuma 3 nasihat aja. Pegang ini 3 gitu. Ada kemudian yang seorang sahabat yang beliau dapati di masjid, lagi gundah gulana. Kalau nggak salah 7 nasihat yang beliau berikan. Ada yang cuma 1 saja, jadi memang tipikalnya beda. Sama halnya beliau juga ketika ingin menggandeng mu'allaf ini. Ya, seperti yang saya ceritakan tadi kepotong itu, Safwan bin Umayyah, ya, salah seorang yang bapaknya dibunuh oleh Abu Hurairah dan kawan-kawan ketika perang, yang kebenciannya itu sangat mendalam gitu. Nah, ketika misalnya di perang Hunain itu Rasulullah memberikan seluruh harta itu, kemudian dia mengatakan Muhammad ini adalah orang yang paling aku benci, yang seketika itu menjadi orang yang paling aku cintai. Jadi memang kalau kita bicara ya tentang bagaimana Rasulullah SAW, ini sulit untuk kita gapai beliau. Karena karakter beliau itu betul-betul bisa seperti magnet. Untuk pemabuk, untuk penjudi, untuk bahkan yang orang yang biasa suka dengan perempuan ya, jelalatan. Ada bahkan yang minta izin untuk berzina, itu di hadapan Nabi semua bisa disatukan di bawah orang yang keras seperti Umar, ya, orang yang bahkan yang penakut, ada bahkan yang melucu, semua kumpul di bawah pendekatan Nabi SAW. Nah, seyogianya mudah-mudahan kita ini yang berkecimpung di dunia mu'allaf juga berusaha untuk meneladani karakter daripada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita belajar bagaimana akhlak beliau dan cara beliau. Ya, mudah-mudahan kita bisa ambil 10%-nya, 20%-nya dan seterusnya, agar kita betul-betul berada di dalam tuntunan yang benar. Mungkin itu saja dari saya. Semoga pertemuan ini untuk bermanfaat ya. Adindaku yang tertampan sebali Triun Slayer, mampir lagi minggu depan. Abangku Gurunda Juma, mudah-mudahan kita bisa terus tegakkan dakwah ini insyaallah, dan
teruntuk adik. Sekarang saya sudah harus panggil Ustadz ya, Ustadz Al-Ghifari. Wih, Masya Allah. Sudah sejalan dengan janggutnya. Semoga insya Allah Iya. kita bisa istiqomah sama-sama. Kita Amin, kalau dari amin, saya amin. itu saja. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Waalaikumsalam. Mungkin Akhi Slayer dulu ya, Gurunda ya. Iya, harus. Ya, Beliau silakan. Silakan Akhi. jauh kali dari perangkat. Dari perangkatnya dia jauh. Oke, mungkin langsung saja kalau begitu Gurunda, penutup kita di diskusi kita pada hari ini. Silakan. Baik. Jadi saya hanya ingin mengatakan begini bahwa ketika sahabat-sahabat di luar sana, ya, waalaikumsalam. Di luar sana kemudian sudah bulat hatinya kemudian untuk memeluk ajaran agama Islam, tapi hanya karena kondisi, ya, apakah karena ekonomi atau karena kekhawatiran atau karena ketakutan, ya, saya rasa Allah akan memberikan kemudahan kepada saudara-saudara saya semua. Kami siap membantu, ya, dari Makassar Mu'alaf Center Indonesia, dari ZZZ dan juga tim kita termasuk Adinda Morereski, ya. Beliau itu ada rumah singgah untuk mu'alaf. Beliau ada rumah singgah untuk mu'alaf, sehingga mu'alaf-mu'alaf yang ada di kota Morereski itu bisa, ya, bisa mampir di tempat beliau untuk mendapatkan perlindungan. Nanti juga tadi sebenarnya saya ingin berbicara panjang lebar tentang rumah singgah yang beliau punya, karena itu juga baru, belum juga diresmikan, sehingga kita perlu mendukung rumah singgah yang dibuat oleh Morereski agar para mu'alaf yang ada di kota beliau itu bisa mendapatkan tempat singgah gitu. Sama seperti markas MMCI, ya, ada tempat untuk para mu'alaf untuk kita bina, kita bimbing dan kita arahkan. Jadi sahabat-sahabat yang belum kemudian bersyahadat tetapi sudah ada keyakinan di dalam hatinya, ya, sudah ada keinginan kemudian untuk terlahir kembali menjadi hamba Allah, menjadi manusia yang berguna di hadapan Allah, tidak masuk ke dalam golongan yang disuruh sebagai orang kufur, orang kafir, ya, maka kami MMCI menyiapkan ruang, menyiapkan tempat, menyiapkan wadah untuk bimbingan, memberikan edukasi, pemahaman mendalam terhadap akidah, pemahaman mendalam terhadap Al-Quran, insya Allah. Ya, karena itulah kemudian jangan sungkan menghubungi kami, ada admin kami, ada personil-personil kami di lapangan yang mungkin sahabat-sahabat bisa hubungi setiap saat di mana Anda ingin bersyahadat, menyatakan diri untuk terlahir kembali. Kepada sahabat-sahabat netizen yang banyak membantu kita pada sesi di mana kita ini sekarang lagi membangun sebuah sekolah, membuat masjid, ya, banyak yang memberikan bantuan ke kita, alhamdulillah. Barusan tadi ada lagi yang mentransfer, ya, untuk pembelian keramik, ya, itu sangat luar biasa. Ada juga yang menjanjikan semen sampai 200 sak. Kemudian teman-teman yang lain yang transfer ke rekening MMCI Makassar Mu'alaf Center Indonesia. Ya, terima kasih semuanya. Insya Allah Senin ini, pekan depan kita akan melaporkan perkembangan daripada masjid kita dan juga sekolah yang sedang kita rintis. Kiranya semua apa yang antum berikan itu mendapatkan nilai pahala amal jariah yang tidak terputus-putusnya di hadapan Allah dan menjadi cahaya kelak bagi antum semua. Kami minta maaf kekurangan yang kami miliki, ya, semoga bisa menjadi sebuah kesempurnaan nantinya di mata Allah. Yang terpenting kemudian adalah niatan baik para netizen yang selalu mengikuti channel-channel Muslim, ya, channel MMCI, channel Zulkifli Abbas, dan juga channel-channel yang lain. Kiranya pahala tetap mengalir kepada antum semua. Sebanyak apa ilmu yang kami sampaikan, begitulah pahala yang antum juga dapatkan. Demikian dari saya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu Tuhan. Allahu Akbar.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan berakhirnya tadi penutupan dari Guru Ndazuma, berakhir juga pertemuan kita di The Arena pada Kamis ini. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di arena pekan depan. Sebelum saya menutup ini, saya ingin menyampaikan juga terima kasih banyak kepada sahabat sekalian yang telah mendukung pergerakan dari Makassar Mualaf Center Indonesia. Kemudian untuk semua rumah-rumah singgah mualaf yang ada di seluruh Indonesia, insya Allah kedepannya kita akan bersinergi bersama untuk membuat satu jaringan yang dimana kita akan disatukan visi misi bersama, yaitu membina dan menaungi mualaf. Saya mewakili teman-teman yang bertugas pada hari ini mengucapkan terima kasih banyak kepada para pendengar yang telah menyimak dari awal sampai akhir. Mengucapkan terima kasih banyak kepada para narasumber, para sahabat yang telah meluangkan waktunya untuk berdiskusi di arena kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Jangan lupa like, komen, subscribe YouTube channel Makassar Mualaf Center Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.